nggak bisa bikin co-host. Ya udah, sip. Kau balikin kalau udah. Oke. Ya. Yuk, mulai. Oke, ya ini sharing aja ya. Sebenarnya gue yakin masih udah banyak yang lebih jago atau apa. Tapi gini lebih enak nanti banyak kan tanya jawab atau ngobrol begitulah. Nah, terima kasih ya Ko Andi ya sama bapak-bapak sekalian. Ini sudah dikasih kesempatan kita ngobrol-ngobrol lah sebenarnya. Jadi Kogaku AI itu mulainya iseng-iseng sih ya. Dari 24 Agustus itu kita mulai barusan masuk Royal Queue-nya. Jadi habis itu kita tes, kita coba-coba begitu kan. Nah, di tanggal 3 September itu kita barusan running circle-nya. Tapi sekali lagi masih coba-coba strategi kan. Strategi pertama lah muncul di sana begitu. Ya, intinya sih kita coba yang kita punya algoritmanya lah. Maksudnya kita punya algoritma ala-alanya Kogaku AI. Kita tahu nih, begitu dia minus berapa, ini berapa, ternyata beda 0,1% aja itu bisa ngaruhnya banyak gitu, panjang gitu. Itu mungkin gue nggak akan cerita terlalu banyak ya soal itu. Akhirnya singkat cerita di 5 Oktober kita mulai juga di Huobi juga. Jadi udah pegang dua-duanya. Gitu. Bagaimana profitnya, bagaimana pendapatannya, ya mungkin gue bisa langsung cerita aja ke yang sini ya. Ini ada di leaderboard. Ini bukan account circle, tapi gue buat circle tapi kosong, tapi tidak melayani. Tapi dia ini account manager di bawah Kogaku AI. Makanya Kogaku AI Sys sama Kogaku AI Bro. Ya bisa lihat aja di leaderboard ya. Ini kayaknya sama ya, semuanya sama. Yang ini modalnya adalah 120K. Jadi ada orang investor bilang, ya Bob, tolong manasin dong. Ya udah, gue manasin gitu ya. Jadi 120K, pakai strateginya normal sampai risky. Apa itu? Ntar kita ngobrol di belakang. Mulainya 24 Agustus, ini profitnya. Ada tambah modal? Enggak. Justru mentoknya itu di 120K. Sebelumnya enggak 120K. Begitu, akhirnya ditambah mentok 120K. Gitu ya. Pernah nyangkut enggak? Pernah. Karena masuk 24 Agustus mungkin Bapak-Bapak tahu sekalian ya, yang kemarin itu sempat turun sampai 38K ya. Nyangkut sebentar, habis itu begitu naik dia balik lagi profit. Ya biasalah, ada batasannya begitu kan. Tapi ini profit yang dia dapatkan dari 24 Agustus. 24 Oktober besok dia baru 2 bulan. Sampai ini nggak bro? Sampai semua margin call nggak? Waktu itu sampai semua margin call. Sekarang ya modalnya udah balik lagi. Oh, oke. Begitu. Jadi, nah ini yang kedua, Kogaku Bros ya. Itu nanti Kogaku Moms and Dad belum ya, tapi enggak lah itu soalnya ini waktu itu kan akunnya bareng kan. Habis itu baru muncul akun manajemen lainnya tapi barusan belakangan ini. Ini dia 80K ya. Ini kenapa sih gue taruh di sini? Jadi tiap hari semuanya yang ada di sini bisa langsung lihat aja. Itu kan real kan? Nggak mungkin gue bohong-bohongin gitu, nggak mungkin gue buat-buat gitu. Itu ada langsung di Royal Queue dan itu bisa dilihat daily. Itu udah kelihatan kok perkembangannya, naiknya dan lain-lain. Nah, untuk yang ini mulainya di 14 September. Gitu ya. Profitnya so far yang dia dapatin sampai sekarang udah segini. Dia nggak pernah tarik. Gitu ya. Nggak, Dra. Matiin dulu, Dra. Ya, ini gue lagi matiin yang salah satu nih, satunya. Nggak apa-apa. Gue ini aja. Bantuin gue mute ya. Tapi bisa unmute kan? Bisa. Oh iya. Kalau di ruangan yang sama, di ini aja suaranya dimatiin, mic-nya dimatiin gitu. Oke, ini sama nggak koinnya? Sama. Pernah ganti nggak? Nggak. Sesuai dengan circle aja. Kenapa? Karena kita udah pakai robot, nggak usah pusing. Kalau lu mau main koin, saran gue mendingan trading. Tapi kalau lu udah pakai robot, udah biarinin aja. Begitu sync udah. Kalau memang kecuali lu fanatik banget sama koin itu atau suka banget, ya udah baru lu boleh pilih koin. Tapi gue nggak saranin sih, karena nggak perlu pilih koin pun dan nggak perlu ganti koin pun, account itu dari dulu sampai sekarang yang tetap dapat. Begitu. Circle-nya terus sama, iyalah pasti ya. Update strateginya, iya otomatis. Karena Kogaku akan update strateginya dan otomatis akan balik ke kalian. Sekarang sudah strategi ketiga. Gitu. Belum lama kok Kogaku. Itu kira-kira kalau kalian lihat bisa-bisa 40 harian lah. Kalau kalian klik gitu kan, belum join itu pasti ada tuh berapa days-nya. Begitu ya. Itu kira-kira selanjutnya begini. Kogaku itu siapin 3 tipe trader. Trader yang pertama itu adalah kalau ibaratnya baik lah. Atau kira-kira kalau kalian punya klien yang orang tua atau yang orang gaptek, orang yang nggak bisa ngapa-ngapain, pokoknya dia mau dapat duit dari trading. Ya, tentunya gue nggak usah cerita lagi ya soal masalah ya trading kripto itu resiko, high risk, high gain itu orang udah pada tahu lah ya. Ini jadi kalau yang baby ini dia
kuat sampai margin call 35. Kita sekarang sampai margin call 35 ya. Intinya kalau yang purple, berapapun margin call-nya nanti ketika ada perubahan strategi, ini dia kuat sampai cover all. Pokoknya sampai limit gitu, reach limit. Modalnya kita buat demikian sehingga dia cukup bisa sing, habis itu tinggal tidur. Tinggal tidur sebulan, 2 bulan nggak apa-apa. Yang penting asetnya ada. Itu aja. Gitu ya. Yang penting yang cuma dilihatin aset doang. Udah, sisanya silakan udah begitu aja. Diamin. Yang kedua adalah ya normal ya. Ini normal. Dia minimal sudah tahu lah soal trading atau robot atau apapun dan dia pengen profitnya lebih gede. Jelas ya. Ungu, orange sama red tentu saja profitnya beda. Begitu ya. Kalau purple karena sangat safe ya profitnya lebih kecil. Kalau pengen yang dapat lebih gedean dikit ya arah normal ya atau orange atau yang risky atau red. Gitu. Apa sih bedanya dan gimana ntar di belakang ya. Tapi ada beda komitmen sama jumlah modal di situ. Money manajemennya sederhana. Dari total uang yang kita siap untuk dimasukkan ke dalam kripto di tahap pertama, begitu ya. Itu kita cuma boleh masukin kalau pakai yang red, pakai yang purple 100% kita boleh masukin. Kalau pakai yang orange, itu kita cuma boleh masukin 2/3-nya. Kenapa? 1/3-nya itu dijadikan cadangan. Jadi yang kita pakai 2/3. Ini tujuannya adalah untuk mengurangi atau merendahkan resiko, gitu ya. Kita udah tahu kripto beresiko, tapi gimana caranya kita konten itu supaya kita nggak terlalu resiko, gitulah. Ya, however, tetap kalau dia turun kayak bulan Mei sampai 80%, ya tetap aja kita floating, gitulah. Tapi kan ingat nggak rugi, gitu loh. Nah, oren itu lu butuh waktu kira-kira ya 10-15 menit lah sehari untuk ngecek. Itu nggak mesti setiap hari. Kalau hari ini lagi jalan normal, lu nggak perlu cek, lu cuma perlu cek aset, habis itu lu tinggal aja. Gitu. Tapi kalau lagi saatnya kritis, ya udah lu harus cek. Gitu. Bahkan nanti ada istilah flash, ada istilah apa, tapi itu opsional. Kalau bagi orang-orang tertentu, kita pokoknya siapin sama arahin kalau orang maunya bagaimana, itu nanti kita siap supportnya seperti apa. Yang terakhir, ini ya, orang yang siapnya lari begitu, dia pengennya dapatnya profitnya gede. Tapi ingat ya, makin risky gitu. Tapi ya high gain pasti. Nah, ini dia harus siapin dana. Kalau dia mau pakai yang ini, yang red, dia cuma boleh pakai setengah dari dananya dia. Begitu. Setengah itu dari mana sih dan lain-lain. Nah, itu nanti gua akan jelasin di belakang. Ya, ini strateginya kita. Kalau saat ini kita masih pakai 35 margin call, begitu ya. 35 margin call ini kita buat, kita tuh agresif tapi safe. Gimana bilangnya ya? Bisa kelihatan lah, kita itu cukup agresif tapi kita juga sangat safe. Gitu, karena floating kita juga relatif rendah, gitu ya. Dan tapi profitnya juga maksimal, begitu. Ini Kogaku strategi kalau yang purple, lihat satu koin itu butuh $525. Begitu. FBA-nya 15. Kenapa 15? Ya karena disarankan Royal King 15. Pernah gua tes nggak pakai 10? Pernah dites pakai 10 dengan jalan 69 koin itu jalan semua. Apa yang terjadi? Sedikit tapi ada terjadi. Gitu. Karena kalau ketika lu belinya di stat-nya 10, bisa jadi dia belinya 10 lewat dikit tipis gitu. Tapi kadang-kadang bisa $12. Tapi kadang-kadang kalau 10 lewat dikit tipis, begitu dia jual terus kena tick size, begitu ya. Dia akan jualnya di bawah $10. Yang terjadi apa? Gue ada 2 transaksi abnormal. Dia bilangnya abnormal, nggak bisa transaksi, akhirnya nggak jalan lagi, pause. Stop, bukan pause. Apa yang terjadi? Ya udah, nggak jual koin itu nggak jalan lagi. Tapi koinnya ada di Binance, gue harus jual manual. Gitu. Jadi udah kita coba, udah kita tes. Jadi akhirnya gue putusin ya udah kita nggak usah pakai yang 10, kita pakai yang 15. Kalau masih pakai 10 boleh nggak? Ya gue nggak rekomendasiin. Tapi kalau mau pakai 10, lu tinggal bagi aja rata-rata. Begitu. Kalau yang hobi, bro? Yes. Hobi kan bisa 10 kan? Kalau hobi bisa 10. Cuman lu bagi aja. Misalnya kalau yang 10 ini, yang ungu itu berarti kan 350. Begitu ya. Kalau untuk yang orange, ini adalah 200. Gitu. Untuk yang red, cuma 140. Oke, sip. Gitu. Tapi ingat ya, 10 pun sebenarnya dia nggak beli 10 loh, belinya belasan kan. Jadi ya more or less lah, mungkin bisa jadi nggak 35, tapi bisa jadi cuma cukup 33 gitu. Karena untuk yang kayak begitu kita nggak bisa handling kan. Gitu. Iya sih, betul. Nah ini potensi profitnya, kalau lu pakai yang purple ya lu akan dapat paling kecil 0,3%. Gitu. Kalau bisa dilihat contoh yang di depan, sebenarnya itu semuanya di atas. Kalau gua tuh senangnya kasihnya janjinya tuh neraka gitulah.
Jadi lu kalau dapat bumi ya enak, apalagi lu dapat surga. Begitu. Karena sekali lagi ini cuma ilustrasi ya, nggak ada janji, tapi itu yang biasanya orang kan kayaknya kalau sing itu kayaknya dia pengen, lu profitnya berapa sih? Lu profitnya berapa sih? Gitu. Mungkin kalau gue suka bilang gini, ya udah lu join aja ke Telegramnya, tanyain aja orang-orang yang ada di sana. Begitu. Kalau enggak, gue udah siapin tuh 2 account ada di leaderboard. Setiap hari kan dia kelihatan profitnya kan, kenaikannya kan. Gitu. Ya udah, lu bisa kira-kira lah gitu. Kalau dia aja masih profit, ya udah oke dong. Terus kalau account circle-nya persentasenya selalu nambah, ya pastilah begitu. Ya bisa dilihat sih sebenarnya. Jadi kita kan udah masuk top 2 ya sekarang ya. Gue nggak bakal bisa masuk top 1. Kenapa? Nggak bakal bisa juara 1. Kenapa? Karena si DNFS itu pakainya adalah settingan yang agresif berbahaya modal besar. Begitu. Tapi ya gue nggak mau arah ke sana gitu. Yang penting bagi gue semua orang bisa dapat profit agresif tapi safe. Gitu. Meskipun yang red, ya ini safe. Ini ibaratnya cuma ada orang mau risky aja. Gitu ya. Mungkin itu dulu. Yang next ini, yang tadi gue bilang, lu bisa masukin modal tahap pertama semuanya 2/3 atau setengah. Nah, ini sih yang gue saranin kalau lu orang mau main yang di kripto ya, gitu. Tapi sekali lagi ini masing-masing orang masing-masing berbeda. Ada yang enggak lah, pokoknya gue cuma punya 10.000, pokoknya gue 10.000 mau masukin semua, atau pokoknya 10.000 gue masukin semua jadi cacing-cacing naga-naga. Ya itu terserah. Tapi yang paling ideal adalah begini, ya. Kenapa gue bagi jadi 4 gitu? Karena ingat nggak kejadian bulan Mei 80%. Jadi paling enak lu masukin pakai itu setengah dari modal lu tuh maksimal. Gitu. Kalau purple 500 nih ya, masukin 500 sudah ke purple. Tapi kalau lu misalnya masuk yang oranye, itu adalah 2/3-nya. Jadi masuknya adalah 300, 150-nya untuk cadangan. Ya 322 lah. 166-nya untuk cadangan, begitu kan. Kalau lu masuk yang red, 250 aja masuknya. Jadi lu berharap dari capital 250. Begitu. Nah, begitu. Kenapa? Kenapa begitu? Karena mentoknya kalau bisa lo habis di 500. Setelah itu, apa yang terjadi ketika misalnya drop down sampai 80% kayak kemarin? Nah, lu masih punya cadangan nih 200, 200 sama 100. 20%, 20% sama 10% sisanya. Jadi setelah dia 80, setelah dia turun, margin call mentok 35, apa yang terjadi? Kita kan nggak dapat duit kan? Dia gerak-gerak kita nggak dapat duit kan? Tapi di sini kita injek sehingga walaupun turun kita bisa dapat duit. Begitu dia naik nanti kita udah pasti tinggal cuannya doang. Itu floating itu normal ya, pasti akan ada floating, nggak mungkin nggak floating. Karena begitu lo naik 1% jual, beli lagi di harga agak tinggi, pasti floating. Gitu. Tapi gimana caranya itu tetap bisa berjalan dan kita tetap bisa untung. Begitu. Nah, sebenarnya margin call 1 sampai 4 itu juga berguna untuk nurunin nanti floatingnya itu. Jadi sebenarnya ketika geraknya nggak beda-beda jauh, sebenarnya kita tuh udah siap harganya selalu turun sedikit tapi tetap profit. Itu udah dihitung lah pokoknya. Nah, ini yang disaranin menggunakannya adalah begini. Paling pertama pakai 50% modal, sisanya itu bisa dicadangin. 20 20 10-nya ini adalah opsional. Kalau mau langsung nanti masukin tapi tetap menurut gua harus kalau bisa ya disiplin sih sama hitungan-hitungan ini. Kalau nggak mau ya sekali lagi terserah ya. Ini cuma suggestion aja begitu. Karena banyak juga yang ada yang cuman, wah gue gimana modalnya gue cuma $300 nih dan gue kayaknya ya cuma punya $300 lagi. Terus kalau gue nggak masuknya cuma setengahnya begitu kan, gue nggak bisa ngapa-ngapain dong. Ya udah kalau begitu masuk aja yang 300. Tapi gue saranin kalau nanti 300 nih masuk kan, yang red misalnya dia maunya maksa red, ya udah red. Siapin 300 ya. Begitu itu mentok ya nanti dia harus siapin tambah lagi gitu. Ya, tapi kan kalau misalnya modelnya besar, kita harus jagain. Ini kayak yang banyak yang invest itu, kita kan semuanya dijagain. Begitu. Jadi modal dia tuh nggak dipakai penuh. Ada sebagian yang dicadangkan, ketika nanti dia turun di bawah 35%, memang akan ada capital call. Gue akan minta lagi modal dari dia. Tapi gue udah janjian dulu di awal. Gitu. Bahkan sebelum itu pun, kalau memang gue udah tahu turunnya jauh, gue akan stop call margin. Tapi itu biasanya susah terjadi ya. Karena biasanya begitu turun, hancur, 4 batangnya, udah bisa langsung 40%. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini mungkin selanjutnya ini yang terakhir, karena Kogaku itu masih baru, gue belum sempat ngitung ya waktu yang bulan Februari, tapi ini bulan Oktober, ini kita udah hitung, ini adalah pendapatan kita ya, yang dari yang kiri ini ya, ini udah dihitung dari tanggal 1 sampai tanggal hari ini ya. So far pendapatannya gini ya, yang gue hitung pasti yang risky. Lihat dari tanggal 1 sampai tanggal 11 tuh risky, itu yang persentase yang risky yang dihitung. Yang normal
ini sebenarnya ketika kalkulasi akhir ini harus dikali 1,4 begitu dari pendapatannya. Begitu karena ini kan nanti mau hitungin yang risky untuk yang bulan Oktober gitu. Nanti untuk yang kedepannya sebenarnya tinggal di-convert aja sih. Kalau mau normal ke risky itu tinggal kali 1,4 begitu. Nanti itu ada rumusnya lagi. Tapi nanti yang disajikan adalah yang risky dan yang normal di akhir bulan ini. Gitu kita akan mau coba buat karena banyak orang yang minta gitu berapa banyak sih pendapatannya per bulan dan lain-lain. Tapi secara sederhana bisa dilihat tadi yang di depan sana. Nah, ini satu lagi contoh account management yang ada di Kogaku ya. Modalnya yang 180K nih. Itu jadi tapi dia mainnya 90K, dia mainnya red. Maka kan harus ada cadangan 90K lagi kan. Begitu. Jadi inilah profitnya dia dari 90K. Ya, di hari pertama dia masuk jam 9 malam begitu ya. Jadi ya nggak bisa dibantu lah ya. Udah mentok begitu kan. Nah, jadi cuma dapat 108. Habis itu di hari-hari berikutnya ya 700, 700, 700, 900, 1000. Nah, sempat kemarin rendah nggak? Rendah. Orang kemarin lagi nggak ada transaksi terus lagi jelek kan. Tapi itu terdapat profit dan lumayan menurutku 400-an. Ya, not bad begitu ya. Dan hari ini ya baru 693. Tapi tadi ini jam 5 ya. Kalau sekarang gue lihat udah hampir 900. Gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa gue sharing gitu ya. Sisanya nanti kita bisa banyak ngobrol aja. Bob, bisa diulang tentang yang money management nggak, Bob? Kan ini ada dua nih. Tadi kan bicara yang oranye, merah, sama ungu kan. Nah, kalau misalnya itu udah termasuk yang 50-50 lagi belum sih? Oke, ini ya. Yang lo maksud itu yang mana? Yang ini kah? Ya, itu. Ini gue masih bingung-bingung nih. Jadi kalau misalnya contoh nih sekarang duit gue cuma 6.000. Gue main 6.000 nih. 6.000 gue main oranye, berarti gue masih lihat tabelnya 3.000 gitu. Gini, kalau lu mainnya punya modal 6.000 dan memang lu pengennya safe, ini kan sekali lagi ini anjuran ya. Kalau misalnya nggak mau juga nggak apa-apa. Ada yang mikir nggak apa-apa, pokoknya gue 6.000. Ada yang nakal kan, bandel kan. Tapi begini, ketika lu pakai anjuran ini, untung lu tidak akan sebesar karena lu tidak akan sebesar lu pakai semua modal. Betul. Kalau tadi lu punya modal 6.000, kalau tentunya lu mau langsung synchronize gitu kan, pakai orange ya, lu tinggal bisa pakai 6.000 kan. Tapi ingat, karena di 6.000 itu lu butuh cadangan dana. Di orange ini tadi kan lu butuh cadangan dana 50% kan. Jadi kalau dari 6.000 lu cuma boleh pakai 2/3-nya. Oh, berarti gue dari 6.000 itu gue masih pakai paling 3.600 lah. Enggak, 4.000. 2/3-nya kan. Nah, kecuali begini, enggak Bob, gue 6.000 itu yang gue mau pakai. Nanti kalau ada apa-apa masalah, gue siap tambahin 50% lagi, which is another 3.000. Ya udah, berarti 6.000 lah yang lu lihat di tabel. Nah, otomatis expecting persentasenya dari 6.000 ini kan. 6.000 dikali 6.000 dikali berapa? Ya dikali ini. 0,5 sampai 1,5% gitu. Sorry, 1% ini. Ini yang belum gue update lagi gitu. Tapi sekali lagi, kadang-kadang kita dapatnya malah lebih begitu. Berarti gue kalau misalnya contoh 6.000 gue punya dana tambahan lagi nih, gue kalau sampai ada apa-apa gue siap injek 3.000 lagi misalnya. Berarti gue tinggal lihat dari 6.000 tabel oranye dong. Iya, pokoknya begini nih. Oranye kan plus 50% kan. Sekali lagi ya, ini gue mengignore yang ini ya. Gitu ya. Ini kan ceritanya kalau sampai market kayak di bulan Mei kan. Ya, ini adalah gini loh. Kalau lu masukin investor besar, ya, terus dia itu nggak ngerti kripto, lu harus cadangin dananya begini. Misalnya kayak tadi siapa? Ada call gua, namanya Jimmy ya kalau nggak salah, orang Batam, nggak tahu timnya lu bukan harusnya ya. Dia bilang, Bob, gue punya dana nih 1M begitu. Gimana caranya lu bisa manage 6 bulan gue maunya kali 2. Gue bilang, gue sih nggak bisa manage kali 2. Tapi kalau lu mau, dan gue nggak bisa janjiin profitnya berapa. Tapi lu bisa lihat di leaderboard, terus lu bisa lihat di profitnya anak-anak begitu. Kalau mau di-managein bisa, tapi gue nggak mau yang target. Karena gini, gue kan selalu kalau janji itu nggak mau yang enak. Gue maunya nggak enak dulu begitu. Nanti kalau lu dapat bonus ya terserah, kan duitnya juga di Binance dia kan, nggak ada di Binance gue. Gitu kan. Jadi kalau orang-orang kayak gitu, gue akan tanya, lu pernah main trading nggak? Enggak. Ya udah, berarti gue akan arahin yang begini. Jadi kalau dia punya modal tadi 1M begitu ya, berarti gue akan suruh dia pakai 500 juta dulu. 500 juta nanti gue cadangin. Nah, 500 juta yang gue pakai itu adalah baru gue ngeliat yang di sini.
Di sini baru gue pakainya. Kalau misalnya 500 juta itu gue maunya cuman kasih dia purple, nah udah 500 juta masuk semua 100%, nggak apa-apa pakai purple. Oh. Jadi intinya lo nggak perlu minta duit lagi sama dia kalau diperlukan. Gitu. Nah, minta duit kalau margin call sudah mentok, kejadian bulan Mei. Itu baru minta duit lagi. Tapi selama itu belum terjadi, gue nggak akan minta duit lagi sama dia. Kalau dengan settingan Kogaku sekarang, kalau misal market kayak bulan Mei, baliknya lu lihat baliknya lama nggak? Misalnya kejadiannya kita kena di Mei nih, terus dia nggak punya duit lagi nih. Ya kalau itu tergantung gerakan koin ya kan bro. Nggak bisa kita apa-apain. Kalau misalnya gini ya, intinya begini. Kalau sekarang misalnya harganya di 40.000 ya, sekarang harganya di 60.000 deh misalnya begitu, biar genap ya. Begitu. Terus misalnya kita udah turun, Kogaku ini kan kuat nampung kalau lu purple itu kuat sampai 45%. Kalau lu orange sama red, meskipun semuanya lu penuhin, kita cuma kuat sampai 36%. Karena namanya aja lu ambil yang normal sama risky kan. Gitu. Jadi gua anggaplah kita ambil yang purple ya, turun 45% dari 60.000. Begitu ya. Berarti kira-kira itu 45% ya. 60.000 kali 4 24 tambah 2 26.000. Berarti dari 60.000 itu turun menjadi 34.000 begitu ya. Sampai 34.000 itu, ini sekali lagi ya, Bitcoin itu tidak ngaruh ke koin-koin lain ya. Kadang-kadang Bitcoinnya turun, koin lain nggak turun. Kadang-kadang Bitcoinnya naik, koin lain juga nggak naik begitu ya. Kan ada masalah DOM, ada apa. Tapi ini cuma ilustrasi aja. Masing-masing per koin turun 45%. Nah, di bawah 4, kalau tadi 34.000, setelah di bawah 34.000 itu, kita nggak profit. Dia gerak-gerak, kita nggak profit. Begitu dia nongol sedikit lagi, kita mulai profit lagi. Kalau dia di sini terus gerak, terus aja, diam aja, ya udah profit terus. Terus begitu dia naik, ya udah profit semua. Gitu. Kecuali lu tambahin modal. Begitu dia mentok di 34.000, begitu ya, lu tambahin modal, dia kuat misalnya sampai 30.000, ya berarti dia sampai 30.000 lu akan dapat modal, dapat terus dari 60.000 sampai 30.000, dia akan terus dia gerak-gerak, lu dapat profit. Begitu dia naik, modal lu balik, profitnya mah tetap aja. Tapi walaupun kayak gitu kan sebenarnya kan orang akan lihat floatingnya kan gede banget tuh, waktu pas turun 30.000 pasti kelihatan floatingnya gede kan. Betul. Nah, itu sebenarnya tugas dari kita yang untuk jelasin ketika memang orang mau investnya di kripto. Sebenarnya sederhananya begini sih, kalau gue kasih selalu perumpamaan orang ya. Misalnya ada yang pernah usaha nggak di sini? Gua Usaha apa sebelumnya? dagang. Dagang apa? Dagang. Barang dekorasi sama underwear gua. Oke, dekorasi interior ya. Anggaplah lu nggak punya ruko, lu nggak punya apa-apa begitu, lu harus sewa nggak? Iya sewa. Barangnya lu harus stok nggak? Perlu Karyawan lu bayar nggak? bayar. Laku nggak laku, harga sewa misalnya sewanya 30 juta sebulan. Berarti satu hari 1 juta kan? Laku nggak laku, jualan nggak jualan, lu libur nggak libur, sehari lu sebenarnya actual loss lu 1 juta. Iya betul. Ya nggak sih, lu actual loss lo, bukan floating loss lo. Nah di sini tuh kita floating loss, gitu. Jadi itu baru ngomongin tadi biaya sewa, belum ngomongin biaya karyawan. Dia kerja nggak kerja, covid nggak covid, lu kan harus gajian, kecuali lu pecat kan, begitu kan. Jadi sebenarnya kalau ngomongin bisnis floating loss, menurut gue itu udah paling aman di sini gitu. Lu dengan modal 10 juta, lu bisa buka usaha kan di sini. Lu dapat untung ketika dia normal, tapi ketika dia ngedrop di bawah 45%, which is jarang terjadi, ya lu tetap dapat duit gitu loh. Sebelum dia ngedrop itu ya. Tapi pas dia lagi ngedrop, ya udah ibaratnya sama aja. Lu jualan bakmi ayam, gerobak lu dicolong orang. Tapi bedanya kalau dicolong nggak balik lagi. Kalau ini ada di situ, gitu loh. Jadi makanya gue saranin gini, jangan pernah ngajarin orang-orang itu untuk ngeliatin koin. Jangan suruh pilih koin, nanti akhirnya dia ngeliat. Gitu loh. Kalau bisa dia udah ngesing, lu harian aja purple, abis itu suruh dia tinggal. Yang perlu lu lakukan suruh dia cek aset, begitu. Bilang kok jangan lihat harian ya, lihatnya adalah nanti bulanan begitu. Ya kalau lagi jelek ya harus siap-siap juga begitulah. Tapi nanti begitu balik itu pasti akan top begitu. Itu sih karena floating loss emang kita nggak bisa hindari ya gitu. Tapi kita udah bisa gini lah. Di saat kayak gimana pun tadi kita bisa dapat profit. Ini kan
contoh yang ini sebenarnya kan kemarin kan ada saat jeleknya juga kan. Ini kan dari tanggal 11 nih kan sampai tanggal 22 ini kan. Ingat gak kemarin kita lagi jelek banget tuh. Habis lagi dapat bagus tanggal 16-nya, tanggal 17 jelek ya. 19 juga jelek begitu. Begitu. Tapi tetap dapat profit dan ini hampir ini 0,5% ya. Malah hampir 0,6 nih di tanggal 19. Di tanggal 18 ya ini udah 0,8 gitu. Modal dia waktu awal tuh dia cuma invest 70.000. Tanggal 15 itu dia baru naikin jadi 90.000. Tapi sebenarnya kalau tanggal 14, 13, 12 pun itu udah di atas 700 semua kan. Harusnya kan 1% 700. Jadi saling subsidi silang lah. Kalau dari Binance-nya sendiri sampai per hari ini jadi berapa dia? Kan Wah, dari modal kan ketahuan kan? Gua nggak akses Binance-nya soalnya. Oh, oke. Binance-nya kan di dia. Tapi itu real sih, itu cuma tinggal dikuranginnya adalah floating loss kan. Makanya gue bilang kelemahannya si Royal Q ini adalah dia ada floating loss begitu aja dan dia nggak bisa hitung jumlahnya berapa. Padahal kalau dia bisa hitung kita kan lebih cepat kalkulasinya. Ya. Harus ditambahin sama yang lagi floating aja ya, total semua. Cuman kan kalau kita nambahin 40 biji repot ya, mesti screenshot. Kalau enggak begitu kita gerak ke bawah aja dia udah gerak. Ya, oke. Oke, teman-teman, ada yang mau nanya nggak yang lain? Yang lain ada yang mau nanya nggak? Belum. Nggak apa-apa, kalau masih ada yang bingung nggak apa-apa, silakan ditanyain aja. Halo kok. Yes, gimana? Itu kan tadi kan kalau misalnya harganya udah naik, anggap dia purple ya, dia ngambil purple. Terus harganya udah naik top, itu dia dari Synchronoss itu otomatis koinnya itu nggak dimainin lagi atau ganti baru atau gimana ya? Kayak gitu gimana sih? Soalnya ini sekarang nih ada beberapa yang kita ikutin ya. Itu ada beberapa yang udah selesai, dia nggak ganti lagi, dia ngamen koin itu, tapi ada beberapa yang masih nyangkut di koin itu. Jadi akhirnya malah betul-betul nyangkut juga gitu. Padahal tradernya sih udah ngamen koin itu lagi kelihatannya ya. Karena yang lainnya udah selesai sih nggak dibeli lagi, tapi yang masih nyangkut itu yang masih nyangkut itu masih ada aja koinnya gitu loh. Kalau kayak gitu di Kohaku ya itu ada nggak sih kayak begitu, bakal nongol kayak gitu juga nggak sih? Gini, berarti sebenarnya contoh yang Kohendra kasih ini sebenarnya bukan di Kogaku, karena Kogaku itu tidak pernah ngelepas koin. Kalau sampai itu lepas berarti karena salahnya Royal Q. Sampai saat ini Kogaku itu fix coin. Nah, berarti ini kalau ini fix coin berarti pada saat harga tinggi tetap dibeli juga dong berarti ya? Iya, biarinin aja. Oh gitu. Karena, sekali lagi, jadi kan beresiko nggak sih pada saat contohnya kan ada yang bilang nih BTC bakal naik nih ke 120.000 gitu kan, pasti nanti nggak bakal ngedrop lagi, katanya bakal bisa sampai ke 20.000 gitu kan, ya kan, dan maksudnya naik ATH 120 bakal didam lagi ke 20.000 kan, ada yang bilang kayak gitu ya. Nggak tahu benar apa enggak, tapi kalau emang itu benar terjadi gitu ya, itu apa enggak nyangkutnya parah banget itu? Ya, good question ya. Tapi begini, sebenarnya aku mau balikin lagi harafiahnya begini. Tujuannya kita pakai robot itu kita kan nggak trading persatuan. Iya kan? Tujuannya kita pakai robot itu adalah begini. Royal Q itu sebenarnya udah selalu dibilangnya begini. Profit itu pasti, tinggal masalah waktu. Gitu. Kadang-kadang bisa hitungan detik langsung sell, kadang-kadang hitungannya menit, kadang jam, kadang minggu ya, kadang malah bisa bulan. Gitu. Tapi so far sih belum pernah ngerasain yang bulan. Begitu ya, jangan sampai begitu ya semenjak main. Gitu. Tapi gimana terjadi yang kayak kemarin? Ya enggak apa-apa. Kan sekali lagi, harafiahnya adalah kita ini bukan trading satuan, tapi kita trading pakai robot. Kalau mau trading satuan, maka ya udah kita beli aja sendiri di spot. Gitu kan? Setinggi jual, atau misalnya kalau memang orang itu takut, begitu tahu memang dia udah selesai, ya dia one shot aja, selesai mandiri sendiri. Begitu. Karena gini, kita nggak bisa pilihin koin.
Karena kalau kita pilih koin, begini ya, untuk dapat 1% itu sebenarnya kita cuma butuh 12 transaksi per koinnya. Jadi kalau punya 40 koin atau punya 10 koin, saya cuma butuh tuh 120 transaksi untuk dapat 1%. Yang kita kejar kan 1%-nya kan. Sekali lagi, kalau floating loss tadi semua bisnis pasti ada. Nah, kalau nggak pengen floating loss, susah kalau main di kripto. Gitu, kecuali kita mainnya tradingnya per koin. Lagi-lagi kayak tadi. Oh, ini koin lagi bagus kita mainin. Ntar besok udah kita stop. Nah, kenapa sih Kogaku nggak bisa lakukan itu? Sebenarnya udah pernah dipikirkan dari awal. Tapi jelas kita nggak bisa. Kenapa? Karena ini kelemahan dari Royal Q. Royal Q itu copy trade-nya tidak bisa real time. Apa yang dimaksud tidak bisa real time? Copy trade kan begini, kalau kita mau ini per koin seperti tadi Pak Hendra bilang gitu ya. Kita kan ada aturannya. Oh, ini akan masuk nanti jam 1, jam 3 kita exit. Begitu kan? Nah, kalau di Royal Q kan begini, gue masuk nih jam 1, set, seret gitu. Terus nanti orang masuk jam 2. Udah beda nggak dia masuknya di angka berapa? Nah, justru itu sih, makanya sekarang banyak yang akhirnya ada yang udah selesai, ada yang nyangkut ya gara-gara itu sih. Nah, itu adalah kesalahan circle-nya. Dia mainnya adalah sok menentukan koin, karena nggak boleh menentukan koin. Karena lagi gini loh, kita kalau mau hitung-hitungan, itu nggak bisa menggunakan copy trade Royal Q sistem trading per koin dengan sok-sokan seperti itu. Kalau mau dipaksa, akhirnya semua orang ketika misalnya circle memutuskan stop, apa yang terjadi? Cut loss. Kalau enggak, dia akan lebih dalam lagi dong. Begitu. Tapi sekali lagi, kripto itu lebih sulit dimengerti daripada saham loh. Gerakannya. Bener-bener nggak bisa. Kecuali ada yang pump, ada yang dam, itu beda cerita ya. Gitu ya. Gitu. Jadi, kita tidak saranin sih kalau trading per koin. Untuk masalah dia floating, sebenarnya kan kalau di Kogaku itu kita saraninnya semakin banyak koin semakin bagus. Lagi-lagi kita balik begini. Modal yang kita sudah masukin ke dalam kripto itu harapannya kan dia akan berkembang. Berkembangnya sejauh apa sih? Pokoknya satu hari ibaratnya kalau dia main rate ya dia dapat 1% kan. Tadi untuk dapat 1% gue cuma butuh 12 transaksi sell per koinnya. Jadi kalau misalnya Pak Hendra sing satu koin ada 12 sell itu udah 1%. Itu udah pasti begitu. Jadi 40 koin kita saraninnya. Maka kita butuh 480 selling begitu kan. Nah, dari 480 itu apakah dari semua koin bisa rata 12? Enggak. Kadang-kadang ada koin gila kan. Kayak kemarin tiba-tiba OMG. Sebelumnya lagi ada BTCST, sebelumnya ada SIP begitu kan. Satu hari dia bisa 200 transaksi selling, malah lebih. Berarti kan kalau hari itu ada SIP bergerak misalnya sama BTCS gerak udah 1% lebih. Belum lagi koin yang lain gerak-gerak 1, 2, 3. Ada yang nyangkut, biarinin aja. Karena kan sekali lagi yang kita mau lihat adalah persentasenya kan. Jadi nggak bisa tuh kalau kita kadang-kadang kan orang mempredikan, oke, ini sekarang lu masuk, terus sebentar kita close ya. Tahu-tahu prediksinya salah. Malah kita rugi. FOMO, akhirnya kita beli pada saat harganya udah tinggi. Padahal ini harusnya kita udah sell, di sini kita baru beli gitu. Jadi kalau kita udah pakai robot, kita nggak mau sistemnya itu orang harus pusing untuk ngejar-ngejar koin lagi. Kalau harga tinggi, ya betul, itu memang resikonya. Tapi sekali lagi, kan kita masih kejar yang paling 1%-nya kan. Income-nya kan udah fix nih bagi orang itu. Jadi yang kayak si ini deh, account-nya yang 90K itu, yang tadi gue kasih unjuk itu, terakhir itu yang untungnya sekian-sekian itu 1.000 7.800 tadi. Totalnya sekarang udah 8.800 gitu ya. 800. Gitu, karena sekarang udah 894 untuk yang hari ini. Gitu. Ini ada nggak dia yang stuck? Ada. Tapi biarin aja. Kok masih bisa dapat 1%? Ya karena sekali lagi, gue cuma butuhnya tadi 12 transaksi per satu koin. Gitu kira-kira. Bisa nggak? Tapi ada ini nggak? Kalau maksudnya antisipasi pada saat yang tadi loh, yang banyak ada yang prediksi yang tadi bisa Bitcoin bakal ATH banget, tiba-tiba nanti bakal didam banget, itu antisipasinya gimana ya? Masalahnya begini sih, ATH, ATL, apakah yakin sekarang ini udah all time high? Ya enggak, justru makanya banyak yang bilang kan, wah bisa sampai 120.000 gitu kan. Ya, jadi terus gini loh. Di damnya katanya bisa dari 10 nanti bisa didam lagi ke 20.000 kan, itu gila banget itu kan kalau kayak begitu kan. Itu sih. Nah, makanya jadi pada takut gitu kok.
Kalau udah pakai robot, kita udah diemin aja. Karena kalau kita mikirin kayak gitu, akhirnya tujuannya robot kan menghilangkan subjektivitas. Kalau pakai kita lagi kayak tadi, kita takut ini, takut itu. Akhirnya kita jual di saat rendah, kita beli di saat tinggi. Gitu. Tujuannya udah pakai robot kan biar dia atur sendiri kan. Yang paling pasti, lihat aja. Kemarin ketika turun 28K dan lain-lain kan, 38K itu yang aku kan mulai 24 Agustus kan. Itu profitnya masih ada. Sampai hari ini kan itu si Kogaku Bro sama Sis masih ada di situ. Gitu. Cuman kadang-kadang orang ketakutan dan nggak percayaan gitu. Menurutku sih penting untuk trust itu dan harus tahu untuk yang karakteristiknya kripto gitu. Gimana caranya? Ya jujur kalau memang gitu caranya tadi dengan yang 50 ada cadangan dana yang tadi. Yang ini kita nggak bisa antisipasi dia turun. Tapi ketika dia sudah turun, lu harus siapin dana yang 20% sama 10% ini. Itu aja. Nanti di situ udah nyampe bawah, yakin udah bawah, masuk. Jadi kita tetap dapat profit. Kalau mintanya adalah hilangin floating, semua orang kayaknya maunya begitu deh. Kalau ada yang bisa kayak begitu, kayaknya semua orang nanti nggak ada floating dong. Itu kalau itu 35 averaging itu dengan ini berapa persen ya kok ya? Maksudnya dengan penurunan berapa persen ya? 45% averaging in total. 45%. Jadi kalau misalkan lebih daripada 45% pada saat penurunan kita mesti injek lagi dong. Ketika turun 45%, gini, turun 45%-nya dalam berapa lama? Itu kan dilihat terus sama Kogaku juga kan. Ketika misalnya turun dalam 1 hari, kita diamin dulu. Tapi kalau turunnya misalnya gini nih ya, masuknya sekarang dari tanggal misalnya tanggal 1 Oktober, turun 5%, stabil di situ, biarin aja, turun lagi 5%, stabil di situ, biarin aja. Turun lagi terus sampai akhir bulan konstan turun, tapi kan tetap profit kita dapat kan. Tapi udah turun nih, minusnya udah pada gede. Yaitu pilihannya kita balikin lagi. Ada cara lain, kita pakainya adalah flash. Flash itu seperti apa sih? Bagaimana sih? Ya gampang kok, di subbin aja. Cuman ingat, kalau subbin itu lu nggak akan dapat profit. Gitu aja. Bisa nggak balikin modal? Bisa. Jadi tujuannya apa? Begini ya. Gua kasih yang ini. Ini yang dimaksudkan kita butuh flash time begitu. Kita ada istilah namanya flash begitu ya. Ini kan kita misalnya di 45.000 kita beli nih. Anggap turunnya ini kan 10% doang ya. Gitu ya. Tapi anggaplah setelah 10% ini kita merasa aduh, nggak apa-apa lah, nanti bakal naik lagi gitu kan. Kita udah ngeliat naik, ternyata turun lagi, ternyata naik lagi, turun lagi dan lain-lain terus. Tapi kan tetap dapat duit nih. Begitu dia turun, ini naik sedikit kan dia sell di sini. Dia naik dikit lagi, sell lagi. Ini sell. Ini kira-kira ini prediksinya betul ini. Begitu ya. Setelah itu, kalau ibaratnya dia naik lagi, kita aman, diamin aja. Tapi kan apa yang terjadi kalau ini adalah turun lagi kayak begini. Begitu loh. Maka kita saranin flash. Kalau memang udah yakin dia bakalan turun, begitu ya, dan kita nggak mau tambah modal lagi, ya kita jangan rakus, kita pilih antara profit atau modal. Begitu. Kalau kita pilihnya profit, kita diemin aja, lossin. Tapi kalau kita pilihnya modal, ya kita ganti ke SB. Ketika misalnya margin call-nya sudah 15, kita ganti ke subbin mode. Gitu. Tapi settingan awalnya Kogaku itu pakai SBRT. Itu yang pasti. Gitu. Kita bisa ganti ke subbin mode. Gitu. Setelah kita ganti ke subbin mode, otomatis kan dia averaging down kan. Begitu kejual, profitnya dipakai untuk turun harga. Jadi kalau kemarin kita belinya di harga 60.000, setelah averagingnya turun terus kita banyak transaksi, bisa jadi nanti begitu 55.000 dia udah jual. Gitu. Itulah kira-kira. Jadi ada dua pilihan sih. Kalau ngutamainnya adalah profit, pakai SBRT. Tapi kalau ketika kita mau ngutamainnya adalah modal, bisa nggak lebih kuat dari 45%? Bisa aja. Kan 45% dari pembelian terakhir kan, Bro Hendra kan. Kalau harganya tiba-tiba udah naik kan 40% dari atas kan. Nah, makanya kan kita turunin harganya dengan cara adalah averaging down kan. Begitu dia 60.000, kita karena kita pakai subbin mode misalnya kan, begitu dia turun naik lagi di sini 58 dia udah jual. Jadi tingginya kita cuma di 58, begitu kan, makin turun. Tapi kalau model kayak gitu profitnya kecil. Kita udah coba, ini lagi jalan 2 account yang sama, persis sama. Mainnya sama, modalnya sama-sama 3.000, BNB-nya kita isi sama-sama $100, begitu ya. Koinnya sama, kliknya sama, ininya sama,
satu full Submin mode, satu full SBRT. Begitu. Jadi kita lagi tes dan udah kelihatan sampai saat ini, tapi belum final karena belum 1 bulan. Ini kita baru coba hampir seminggu. Gitu. Jadi ketahanan modalnya iya lebih tahan 20%. Jadi kalau yang SBRT itu sampai saat ini ya, gitu ya, sampai yang SBRT itu dia itu modalnya tinggal 2.000, kalau yang SB 2.200. Profitnya jauh banget yang SBRT lebih tinggi, jauh banget. Gitu. Hampir lebih besar 50%-nya. Gitu. Ya sekali lagi itu bisa kita lakukan nggak bisa. Kalau bisa, kalau memang nggak mau resiko, semuanya ganti aja ke SB. Itu nggak akan dapat, itu akan ada nggak kalau tiba-tiba downtrend berkepanjangan, nanti suatu saat naik dikit dia jual. Tapi profitnya jangan harap ya. Gitu. Jadi nggak bisa orang mau profitnya gede terus nggak ada floating, terus nggak gimana gitu. Kita harus korbanin salah satu. Tapi yang kita jamin adalah sampai saat ini floatingnya dibilang gede enggak, tapi profitnya oke. Gitu sih kira-kira yang bisa dijelasin. Oke, kok, thank you kok. Atau nangkep nggak, atau ada yang kurang misalnya gitu, ada yang gimana begitu? Ya cuma masalah itu aja sih kok. Jadi banyak temen yang di bawah nih yang pada komplain gimana sih nih profitnya profit halu katanya gitu. Apa namanya di Royal Q-nya ada profit tapi uangnya nggak bisa ditarik. Kenapa nggak bisa ditarik? Karena emang lagi floating kan. Jadi di Binance-nya itu nominalnya itu karena udah terbiasa dengan robot ya kok ya, terbiasa dengan robot forex yang ya udah ada profit mereka bisa narik kan, terbiasa seperti itu ya gitu. Jadi begitu mereka ketemu yang Royal Q ya kan, mereka kaget berbeda gitu, yang dia bisa melihat profit di revenue tapi mereka nggak bisa narik gitu. Jadi mereka ngerasa nih mah ini halu nih, kata nih profit tapi saya nggak bisa tarik, profit apaan gitu, bahkan saya punya modal berkurang bukan yang nambah gitu kan di Binance-nya. Itu sih yang sekarang jadi masalah ya kebanyakan ya di bawah ya. Nah Jadi sebenarnya makanya lagi itu, ya bingung juga sih, makanya dari kemarin mikir nih gimana ya, apa karena salah circle, karena apa ya kan sampai bisa pada kayak gitu kan. Itu sih kok. Oke, gini Pak Hendra. Kalau terkait itu sebenarnya itu pemikiran yang saya bisa bilang itu hampir salah begitu ya. Karena begini, modal setelah kita tentukan ya, itu biarin aja begitu. Ada profit yang tertulis di revenue itu misalnya $100. Saran saya memang jangan diambil semuanya. 60% itu bisa ditarik meskipun Binance-nya keadaannya kurang. Karena kan kita cuma butuhnya tadi itu udah cover sampai margin call sekian kan. Dan profit itu real tercetak dan bisa diambil. Hanya saja kadang-kadang begini, sebenarnya bukan profitnya halu, mungkin merekanya yang halu. Gitu. Kalau mereka tadi misalnya mereka usaha, itu kan mereka bayar duitnya malah udah hilang loh. Kalau ini adalah floating. Begitu. Jadi ibaratnya kita beli masker harga 5.000. Terus sekarang sama lah kayak main saham gitu kan. Nah ini capeknya kalau jelasin ke orang yang nggak pernah main saham atau nggak pernah trading. Itu pasti pusing sih Pak Hendra. Iya, karena saya sendiri udah jelasin, kita ibaratnya kita beli emas, kita beli emas 1 juta, kita jual 1,1, kita ambil cuan 100.000-nya, begitu turun lagi 1 juta kita jual, kita beli lagi 1 juta, ya turun jadi 800.000, ya secara profit ya kesannya kita jadi nggak punya profit, tapi kan 100.000 udah di kantong, ya kan. Tapi dan kita punya emas yang sama 1 gram gitu kan, saya bilang kayak gitu. Cuma ya gitu, karena pemikirannya kebanyakan masih pada robot forex ya Pak ya, itu yang rada susah ya. Iya, karena mereka bukan Gitu. trader, jadi nggak ngerti. Gitu. Jadi Itu sih yang susahnya situ ya. Pada komplainnya hal yang sama sih rata-rata begitu-gitu. Padahal udah jelasin sistemnya seperti itu ya, tapi masih sama gitu sih. Itu sih yang rada repot ya. Makanya saya sampai mikir, ini apa salah circle ya, apa perlu ganti circle yang lain gitu ya. Karena udah sebenarnya terlalu memang lama juga sih kok. Maksudnya floating ini udah terlalu lama juga sih, karena udah mau berapa minggu ya, udah mau sebulan kayaknya ya floatingan ini di QQ ya. wah kita sih nggak pernah plotting sampai segitu ya. Iya makanya, jadi Ini circle memang berpengaruh juga Pak Hendra, karena begini sekali lagi, plotting itu kan tergantung settingan. Tapi kan begini, malah begini ya,
account misalnya gini, hobi ini kan kemarin aku baru masuk tanggal berapa tadi? Tanggal 5 Oktober. Gitu kan. Ini baru masuk bulan kan. Sekarang saya udah profitnya tercetaknya 1.000 dari hobi. Kan di Relki yang baru kelihatan kan beda antara Binance sama hobi kan. Gitu kan. Jadi kita lihat di account hobi kita baru namanya 300. Iya, kenapa? Karena sisanya masih floating loss. Begitu. Tapi udah plus nggak? Udah gitu. Nggak usah nunggu lama-lama. Ini aja kita udah plus begitu. Jadi kalau pemilihan circle salah, profitnya rendah, floatingnya tinggi, ya minusnya berkepanjangan. Bisa jadi sebulan tetap masih minus kan. Tapi kalau misalnya keadaan sekarang masih minus, itu keterlaluan sih. Paling nggak minimal sama atau udah ada menunjukkan profit. Kalau enggak ya berarti circle-nya jelas strateginya salah. Kalau sekarang sih kalau tadi saya lihat sih banyak kan udah sama ya, modalnya udah balik, tapi profitnya mereka nyangkut jadi floating. Ya, berapa Nah lama? itu kalau kayak gitu, mereka? itu yang saya bingung sih. Sekarang kondisi begini nih, kayak tadi nih saya ketemu ya, dia balik modal $2.000, udah balik modal $2.000, profitnya ada 200 lah hampir sebulan lah kayaknya. Profitnya 200. Ya udah 200 itu nggak ada di Binance-nya dia karena Binance dia cuma 2.000 doang gitu. Jadi mikir tadi sempat mikir gimana ya ini ya, apa di cut lossin aja gitu, ngulang lagi dari awal apa gimana, tapi ulang lagi dari awal sayang juga nih kan, orangnya juga nih orangnya sampai ini saya mau narik profit gimana nih caranya nih gitu kan. Aduh, ini gimana ya? Apa tungguin lagi? Akhir tungguin lagi. Gini Saya one Pak shot Hendra, semua. sekali lagi begini, kalau dia tertulis profitnya 200, 120 ambil aja. Saya selalu pakai hitungan aman 60% ya, meskipun cuma dipotong 21%. Kenapa? Karena ada spill. Begitu, kecuali itu mau beresin account terus gitu. Kalau saya kan jarang dan nggak mau dan nggak prefer untuk teman-teman beresin account terus karena repot kan, harus jual spillannya yang ada di Binance kan. Jadi ambil aja 60%, itu real kok bisa diambil. Nggak usah takut begitu, karena memang sisa duitnya itu ada di floating. Total modal sama profit itu adanya kelihatannya dari mana? Binance overview-nya mereka sama floating loss. Dijumlahin, itu adalah total modalnya plus profit. Itu pasti, jadi bisa diambil. Jadi diambil aja, habis itu diamin. Tadi sih saya circle-nya saya cancel synchronize, terus saya one shotin dulu semua. Ya kan saya pikir nih kalau udah kelar nih udah beres, ganti circle gitu kan. Sabin juga jangan lupa supaya nanti dia ini lebih cepat ya. Averaging down cepat kejual begitu. Ya tadi sih begitu sih, mikir udah gitu aja deh. Habis kalau mau di-cut lossin satu-satu, semua di-cut lossin sayang juga, profit selama ini nggak ada. Kalau misalnya memang mau, gini, dihitung jumlah koinnya berapa, gitu kan. Yang lainnya masih tetap jalan, tapi kalau ada modal sisa, ibaratnya begini, yang main misalnya tadi berapa koin? Kalau 2.000 paling nggak nyampe 10 koin harusnya ya. Tadi sih sisa 9 ya. 9 koin, gitu kan. Yeah. Berarti sebenarnya gini, 9 koin itu kan masih waktu awal 2.000 itu di QQ gue nggak tahu sih, berapa koin harusnya dia? Awal 150, kemarin jadi 225. Bukan, maksudnya per koin. Sekarang kalau modalnya 2.000 itu kemarin sinkronis awalnya menurut tabelnya dia berapa koin? Dulu sih 10-15 ya. 10-15. Kemarin sempat bikin, kemarin bikin 10-15 dia. 10-15. Plus buy-in-nya 10, koinnya 15. Iya, berarti satu koinnya berapa ya? Koinnya 15. 150 aja pokoknya. Nggak nyampe sih, nggak nyampe 150 jatuhnya. 15 layer dia, 15 layer. Mainnya satu terus. Bukan, maksudnya gini, per koinnya itu dihargai berapa ya? Kayak di Kogaku, satu koin itu 150 sih pas segitu. 150. Cuman kemarin ada perubahan jadi 225, cuma belum diganti aja karena kan masih floating kan kemarin. 25 sekarang 25. Nah, berarti kan kalau udah close 2 koin, berarti kan 300 ngambang kan? Itu baru bisa dipakai sync, sambil nunggu sambil bisa dipakai sync. Gitu. Gitu. Jadi maksudnya kan begini, kemarin itu 2.000 untuk synchronize 15 koin begitu ya. Iya. Nah, kalau berarti kan satunya itu ini juga nggak sesuai berarti ya. Karena kalau 15 koin ke 150 itu jatuhnya udah 2.000 lebih ya. 2.000 lebih, cuman kan kemarin mikirnya bisa ada subsidi silang sih. Ada subsidi silang ya. Nggak boleh begitu. Itu nanti begitu nyangkut lu syarat rasain sendiri loh. Umumnya gitu. 2.000 15 koin, padahal hitungannya 2.250. Iya, makanya tadi kok gue bilang 2.250 kan. Jadi kalau begini caranya ya susah gitu. Karena gini,
Pokoknya gini, satu koin ini kan sebenarnya 150 kan. Sekarang lu tinggal 9 kan. Berarti lu Iya. kali tuh 9 kali 150. Kalau itu masih di bawah di atas 2000, lu nggak boleh ngesing dulu sama Kogaku. Jangan lu paksain, nanti nyangkut di sana nyangkut di sini gitu. Jadi kalau misalnya sekarang dia tinggal 10 koin, terus otomatis tinggal 9 koin. 9 ya. 9 koin kayak 150 kan itu cuma 1000 9 kayak 150 ya. 1350. 1350. Lu sisa 650, lu bisa ngesing sama Kogaku. Kalau lu pakainya yang purple lu 1, tapi kalau pakainya normal lu dapat 2 tuh. Tapi ada cadangan dana kan? Ya itu kan lagi di-one-shotin semua itu. Bukan, maksudnya dari 2000 ini udah maksimal atau belum? Ya dia cuma menaruh 2000 doang sih. Ya, kalau gitu lu pakainya purple, terus lu nekat juga, taruhnya lu kasih lebih, begitu dia kurang, nyangkut, terus lu nanyain ke gua kalau tuh turun 80% bagaimana? Lu gimana sih lu? Nggak konsisten lu nanyain gua turun 80%, lu ngurusin QQ aja dulu tuh, turunnya 20% aja, 30% bisa nyangkut. Jadi saran gua kalau memang lu udah mau pakai ada sisa 600 tuh, 600-nya lu sinkronis tapi satu aja purple. Lu mau coba 2 ya nggak apa-apa juga sih. Selama lu yakin itu naik ya terserah. Tapi kalau itu turun ya siap-siap nyangkut. 2000 itu cuman kuat 4 koin nantinya. 4 doang ya. Iya, modalnya soalnya kecil itu relatif. Nanti sih Kalau gua lagi kalau koin yang 4 doang itu dia jatuhnya koin apa sih yang dipilihin? wah tergantung Royal Q, tapi biasanya sih gue udah bisa tebak. Paling udah dapetnya Sol, KSM, Algo. Oh itu ya, 4 itu ya. Tapi sekali lagi ya, yang koin yang milihin tuh bukan gue, Royal Q. Iya emang, tapi Royal Q pasti pilih yang paling atas kan? Enggak, bukan Oh, begitu. enggak ya? Bukan yang paling atas. Kalau yang paling atas gue saat ini di Shiba. iya Shiba, yang di hobi ya. Yang di apa ini? Binance ya. Shiba. Nggak mungkin dong lu dapet Shiba. Pemilihan nama Royal Q-nya itu dari mana ya? Oh. Kalau kata dia sih katanya yang paling bagus menurut Royal Q. Kalau gitu. Gue juga kagak paham kalau yang itu. Sekarang yang pertama itu kan Shiba, yang kedua itu wah ngeheng lama. Wah ngeheng dia. Capek Royal Q lagi ngeheng terus. Oke, apakah terjawab? Kalau kalau sudah terjawab, ada pertanyaan lain kah? Ya udah paling gitu. Kalau gue sih udah segitu aja sih kok. Ya pokoknya sisa koin, sisa duitnya, lu liatin koin yang lamanya berapa. Kalau harganya misalnya segitu 550, ya udah berarti kan lu tinggal 9, lu kali aja 9 ke 150. Kalau udah lebih dari segitu, ya lu bisa ngesing dong, gitulah. Iya. Kalau lu mau profit, kalau enggak ya lu diemin aja dulu, tunggu selesai, boleh juga. Oke, siap. Thank you ya. Thank you. Ya, ada lagi? Siapa lagi? Kecuali kayak gue, Dra, ekstrim. Bokat aja semua, udah langsung gue ke Kogaku semua. Oh gitu, lu cut loss berapa? Di Binance gue udah profit. Jadi bukannya minus gue. Jadi dari 6.000 gue udah 6.600. Udah cuma 10%. Kalau yang awal-awal kita ngikut sih pada plus semua udah di yang belakangan di yang itu. Yang hitung ini ya, hitung waktu sampai lu dapat kelar semua, sama hitung waktu yang hilang dari profit Kogaku, yang mendingan gua cut. Iya, makanya gua lagi bingung sih. Kalau kita yang udah lama itu pasti profit. Pasti cut loss sekarang juga hitungannya masih profit, tapi yang 1 bulan setengah terakhir itu mereka masih pada belum. Paling batu bututnya masih pada balik modal doang di. Iya, tapi kan balik modal aja sebenarnya udah oke gitu, maksudnya lu juga iya makanya, tapi ya makanya gue bingung sih, maksudnya kalau gue balik modalin mereka ganti circle, apakah kita mau kayak begitu atau seperti apa kita nanya dia dulu aja ya yang orangnya ya, maksudnya kan dia nanya kita balik lagi ke kita, maksudnya menurut kamu gimana gitu kan, balikin ke dia. Kalau dia, soalnya gue berubah ganti sejak gue ikut si Bobby punya, sekarang jauh lebih bagus. 2 hari ini udah oke sih. Nah, gue pakai apa ya, merah ya? Enggak lah, oranye lah. Kita arahin oranye aja, jangan merah lah. Merah itu bakal ntar malah ada plus minusnya nih, bro. Gue mungkin mau kasih dulu begini. Kita kan sekali lagi kripto ini nggak tahu ya
kita mau naik lagi atau enggak. Makanya tadi gue tanya, sekarang udah ATH belum? Kita nggak tahu. Jangan-jangan ini ATL bagi tahun depan begitu atau bagi bulan depan. Sekarang begitu ya. Tapi kita tuh benar-benar nggak tahu ini udah high atau belum begitu. Jadi kalau misalnya mau cut loss, asal orangnya aware, dia ngerti main trading, itu dia ngerti trading, ya it's okay. Tapi kalau dia nggak ngerti trading, terus begitu lu cut loss, lu sing, terus besoknya turun 40%, kita juga susah kan. Gitu. Makanya gue sih nggak pernah janjiin gitu, tapi gue kasih ilustrasi kan. Begitu. Nah, kalau memang orang yang nggak ngerti, itu yang kita jadi makan hati. Capek bener gitu kan. Kalau profit dia happy-happy buat dia, kalau nggak profit dia marah-marah begitu kan. Ya, jadi ya menurut gua lo harus balikin ke dia. Jangan lu yang ngasih keputusan, jangan ngasih ini, bilang kasih pertimbangan aja lu maunya apa gitu. Terus dikasih bukti aja yang didapatkan berapa begitu kan. Sekarang lu hari dapat segini nih. Ini dia sekarang dapatnya berapa persen. Pakainya persen ya, jangan pakai dolar ya, karena kalau dolar kan relatif tergantung modal, tapi kalau persen pasti sama. Gitu kira-kira. Susah banget ya punya kliennya kayak gitu ya. Dapat dari mana Bro Hendra? Enggak sih, enggak, banyak kan rata-rata begitu. Semua dari awal kan mereka nggak ngerti trading kan. Dari awal semua nggak ngerti trading, yang kita setting sendiri. Udah pokoknya ikut QQ Circle, QQ Circle gitu kan. Dari awal cuma gitu-gitu aja. Jadinya ya gitulah. QQ itu Juga. sepertiga, gue 13 hari kalau full udah dapat se-QQ itu harusnya. Tapi karena gue baru dapat investment tanggal 5 Oktober untuk yang hobi, itu makanya baru kencang dari saat itu. Ya, semoga lancar ya, Bro Hendra ya. Siap, thank you kok. Nanti paling masih bikin Zoom sekali lagi tuh Bob, tentang apa cara pindahin circle itu. Jadi kalau mau pindah ke circle lu kan bahasa kan mereka sekarang udah lagi berjalan tuh. Pindahin itunya masih diajarin tuh. Nah, itu sebenarnya kalau memang gimana ya itu ya, gue juga belum ketemu caranya yang paling efektif tuh untuk itu begitu. Paling gampangnya sebenarnya yang dia unsync, subbin, one shot, udah gitu dia tetap MC sama jagain ada modalnya gitu. Paling enggak gini deh ya, mungkin cuman yang gue takut kalau gue nggak hitungin, sebenarnya kan harusnya dihitung. Hitungnya sederhana sih Bro Andi, begini. Kalau misalnya dia main 10 koin, lu harus catat tuh masing-masing margin call-nya berapa yang udah kena. Sama FBA-nya. Gitu. Ya, kalau FBA kan kalau udah mentok-mentok kan nggak apa-apa ya. Kalau misalnya belum mentok, takutnya mesti hitung buat kalau dia buka koin sampai bawah ya. Iya gitu loh. Gue takutnya pasti kita buka terus dia drop, kan gue harus kasihnya yang worst kan. Kalau dia udah mentok semuanya, kita lebih enak. Misalnya dia mentok udah di 14, berarti kan udah semuanya 14 nih, udah nggak gerak, gitu kan. Jadi kita misalnya cuma tambahin 5 margin call. Ya udah, kita tinggal tambahin 5 margin call aja begitu loh. Tapi persentasenya juga harus dihitung. Gitu. Jadi kenapa harus dihitung? Dia 1 sampai 14 itu totalnya berapa puluh %. Makanya sebenarnya agak susah sih kalau untuk yang koin-koin yang kecil ya, karena kan biasanya kan kalau yang itu di assess udah yang under management semua kan, tapi ya bisa aja sih, cuman ya harus satu-satu begitu. Kalau yang modalnya kecil-kecil ya apa sel aja dah semua langsung gitu ya. Itu kalau orang udah nggak mau ngapa-ngapain malas bisa begitu. Tapi kalau orang yang dihitung aja Bro Andi ya, pertama gini, hitung jumlah persentase. Kalau tadi dia udah margin call yang 14, maka itu jumlah persentase dari margin call 1 sampai 14. Kalau jumlahnya adalah misalnya 30%, maka lu buatnya sekarang margin call-nya lu tambahin jadi margin call-nya 20. Berarti satu koin lu tambah 6 margin call ya. Lu ada bolpen nggak sama kertas? Nggak, maksud gua nanti aja, nggak usah sekarang. Oh. Tapi memang lebih gampang sih kayaknya itu ya, pilihan udahlah, sell aja semua langsung pindah semua. Jadi sayang nih otak lu dipakai buat ngitung nih, mendingan buat rekrut. Iya, kita mau fokusnya rekrut kan. Iya sih, betul juga ya. Gua pribadi 2 akun gua langsung gue jual semua, gue langsung pindahin semua ke Kokogaku. Gua nggak mau pusing. Ya, yang penting lu kasih unjuknya ke orang-orang gini, persentasenya lu dapat berapa gitu kan. Iya, persentase yang gue ketinggi dong. Kelihatan banget itu naiknya.
Sayang kerja otak kita berat di kalau mikirin begitu lagi. Itu bagian Bobby lah. Beginilah, sebenarnya begini, kalau ada orang dengan account-account besar, apalagi dia pensiunan atau apa, nanti kita bisa aja, apakah nanti gue buka account satu di bawahnya Andi dan tim yang CS di mana begitu ya, nanti orang itu taruh di bawah, nanti gue manajein. Nah, itu juga boleh tuh. Kalau misalnya teman-teman ada yang apa? Tapi khusus yang gede ya, tapi gini, gue nggak tahu ini kan kakinya Andi ini jangan semua kaki yang beda nih. Iya, Itu gimana, beda-beda semua. masa gue harus buat 10 account? Sebenarnya kalau memang itu gede, gue nggak ada masalah sih. Tapi nanti ya bisa lah. Ya itu nantilah, itu gampang lah. Ini teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Kan ini kurang lebih kan lo orang dapat gambaran nih dari Bobby, fundament apa? Dia punya konsep segala macam. Ini memang agak berbeda ya. Kalau teman-teman lihat yang kemarin-kemarin tuh konsep kita kan memang agak berbeda lah. Cara dia pola pikirnya agak berbeda sih. Hal yang Kok baru. Bobby, boleh coba dibuka lagi gak settingan yang tadi kalau yang red gimana kok? Mau lihat sekali lagi coba. Settingan apanya? Kan tadi ada orange purple red ya. Salah nge-share tuh gue. Ini hitungan apa? Persentase pendapatannya. Ini, kalau ini sih sebenarnya bukan hitungan ya, tabel ini. Nanti ada di sana juga. Ada di Telegram juga. Gimana? Yang mau ditanyain apa? Halo? Bentar kok, bentar. Tadi soalnya di sini saya mesti nyetir nih, agak ke-skip nih. Oh, Apa ya nanya ulang ya kok ya? nggak apa-apa, Ini santai kalau aja. yang paling safe kan purple ya, terus yang normal yang orange ya. Nah, kalau selisih yang normal sama yang red ini, tadi kalau yang red kita harus sparing berapa budgetnya kok? Yang red itu tambahannya anggaplah 100% lah. Jadi kalau lu masuk goceng, lu siapin goceng lagi. Tapi itu kalau dibutuhkan. Kalau yang orange? Tambahnya 50%. Jadi kalau lu goceng, tambahnya nocenggo. Oh ya, berarti kalau misalnya dia punya budget goceng, gue suruh mainnya 60% ya, yang disuruh buka koinnya ya. Yes, gitu. Kalau dia budget goteng lagi. Goceng mau main yang red, berarti suruh buka 50% aja ya. Nocenggo. Hah? Cuman sepertiganya jadinya. Loh, kan goceng kan Sorry. nocenggo dong. 50% nocenggo aja, iya betul. Nocenggo aja gitu ya. Oke. Tapi gue nggak gini lah, kalau dia orang-orang baru ya lu saraninnya pakai orange aja. Nanti mereka begitu nyangkut dikit ngoceh lagi ke lu. Oh. Kalau orang tua ya kasih yang ungu nih supaya dia nggak usah ngecek gitu. Terus soalnya repot lo nanti. Malah pusing gitu nanti elunya. Oke nih. Ini 0,3 daily ya maksudnya ya, estimasi dari harian ya. Daily. Gitu. Itu coba aja tuh tanya tuh. Ko Andi, gimana Bro Andi? 1 hari berapa persen? Pakai yang apa? Dapatnya berapa? Gue pakai yang orange sih, modal 6.000. Hari ini kemarin dapat 40. Hari ini berapa nih? Hari ini 40 berarti kan 0, berapa tuh? Pakai kalkulator aja deh, capek juga ngitung. Hari ini 34, kemarin 43, kemarin 44 lah. 0,66. Nah, 0,66, cepet banget tuh ngitung persen. Jago dia kalau duit ya. Kalau duit cepet ya dia ya. Hari ini 34,7 hari ini, Pak. Ya, tapi belum closing kan, 34,7 ya, dibagi 6.000. Ya 0,57, dapat kan masih dari 0,5% kan? Ya, kita masih dapat yang normal. Yang gua orange ya, orange. Yang orange kan. Tapi sekali lagi kan, kita jangan hitungnya daily basis loh. Kadang-kadang ini jangan-jangan ini hari birthday loh. Ya betul. Tetapi 0,5% sih gampang dapat sih. Kalau pakai orange dari kemarin ini, yang 1% aja nih kalau gue yang red gampang dapat kan, itu yang gue kasih unjuk yang ini loh. Ini lihat aja, ini kan hampir rata-rata 1% nih. Ini waktu tanggal 12, 13, 14 dia pakai $700, 70.000 loh. Jadi harusnya dapat 700, tapi dapatnya lihat lebih kan, lebih dari 1%. Tanggal 15 ke atas baru pakai modal 90.000.
Cuman tadi kalau kelemahannya kalau yang red itu kalau floating dalam gitu ya kok? Enggak, kalau begini loh. Kalau red itu kan modalnya cuma cukup sampai margin call 15. Oke. Makanya lu harus tambahin duit lagi kan. Tambahan duit lagi kan tadi 90%, anggaplah 100% kan. Berarti tambah lagi margin call 15, jadi total 30. Gitu. Jadi kalau yang orange itu kan margin call 20, lu tambah 50% itu sampai margin call 30 juga. Nah, hanya satu-satunya yang purple itu yang sampai mentok margin call 35 itu siap. 48%. Oh. Kalau yang orange sama yang red berarti kan lu siap ada resiko kan. Berarti gue cara ini cuma sampai 36% aja. Gitu. I see. Makanya gue nggak saranin lu ngambil di bawah, misalnya nih ya, saat lu punya duit 1.000, lu terus main yang orange, terus mainnya 4 koin gitu. Ini kan 1.200. Selama dia nggak turun, lu fine-fine aja gitu. Tapi begitu dia turun, lu pusing nanti kelabakan, nyangkut ya. Kecuali lu udah mainin 40 koinan punya. 40 koin nih ya. Misalnya begitu ya. Lu punya modal 16.000 nih, main $20 40 koin. Gua iseng gitu ya, gua 15.000 aja nih. Masih bisa karena 1.000 doang kan, tapi digotong 40 koin kan. Gitu loh. Jadi mesti kita lihat juga sih dari situnya gitu. Tapi gua nggak caranin lah, lebih enak ikut tabel lah. Karena kalau nanti semuanya naik happy, begitu turun nanti semuanya ngoceh-ngoceh. Kalau udah ikut tabel itu pasti relatif aman gitu. Karena kan semua orang udah ngikutin ke situ. Tapi dari pengalaman lu udah nyoba pakai apa sih sebenarnya settingan kayak gini? Itu biasa floating paling lama berapa lama kok? Kalau yang misalnya kayak merah gitu kok? Atau paling dalam berapa persen lah? Wah, kalau dalamnya berapa persen, yang kemarin ngomongin Sun aja, ini udah 30%-an lebih. Tapi kan kalau kita memang main 40 koinan, kalau dapat Sun itu berarti mainnya udah 40 koin rata-rata, 30 koin ke atas lah. Gitu kan. Itu kan bisa averaging kan. Dan kalaupun nggak averaging, itu kita bisa tambahin margin call-nya nanti kan. Gitu. Atau kita iseng tembak. Nah, cuman berapa sih paling? Orang lu main $15, dia kali 30 aja paling cuma 450 kan, lu tembak aja 500, tinggal 15%. Kalau ada 30% kan. Misalnya kalau udah main 40 koin nggak ada masalah ya. Nah, kalau lu mau lihat ini floatingnya circle ya. Mana tuh circle? Berarti real time nih ya, lagi jalan sekarang nih ya. Ini kan gua nggak mati-matiin dong. Dari dulu sampai sekarang ya begini-gini aja kan. Paling kalau gue iseng ya gue tembakin ya. Maksudnya tembakin? Top up lagi gitu kok? Gue tembak supaya dia cepet turunnya. Oh, ini iya, yang dia sekarang lagi gitu. lu lihat aja. Berapa sih? Ini modal berapa kok? Ini 13K. 13K, berarti yang dipakai cuma 7.000 ya? Enggak. Ini karena account e-circle ini kemarin gue baru tambahin 3K, gue belum ambil lagi. Ini 3K-nya. Nih, ada 31% tuh BTCST. Oh. Tapi yang cuman kayak gitu-gitu kan jarang kan? Nah, itu oh iya, kalau koin ini kita nggak perlu ubah ke one shot ya kok? Apanya? Tuh, hot 26%. Beda apa ini? Platform itu beda ya. Hot itu gila tuh di Huobi tuh minusnya. Enakan Binance apa Huobi kok sebagai lu master trader kayak gitu? Apanya? Itu aja minusnya kelihatan gede-gede di Huobi. Enakan Binance lah berarti. Loh, emang siapa yang bilang enakan Huobi? Oh, enakan Binance ya? Ya kalau lu tanya gue sih, gue lebih sukanya Binance. Cuman kan kadang-kadang ada orang mau mainnya di Huobi. Ini Huobi ini modalnya kemarin 10.000, cuman gue lagi injek 2.000. Ini kalau gue injek itu sebentar, begitu udah balik, gue pengen balik tarik lagi. Karena mau disiplin ya. Oh, oke. Bob, yang lu bilang tadi lu nembak itu nembaknya pakai settingan itu dong, tambahin margin ya? Enggak, kalau gue tembak itu misalnya ETC nih ya, 5% kan. Minus 5% kan, 100 kan, gue buy aja 100, jadi tinggal 2,5%. Nah, tapi kalau lu buy kayak gitu kan di yang lain nggak ikut buy dong? Lah enggak lah. Cuma di lu doang kan? Di gue doang. Kalau gue bisa begitu, lu orang modalnya habis nanti.
Jadi gini ya, lu kalau ngelihat settingan ini aja lu bilangnya kecil, ini tuh sebenarnya paling gede di antara yang lain-lain. Kenapa? Karena kan ini account circle, bro. Gua nggak bisa matiin begitu aja semena-mena gua kan. Kalau lu account pribadi kan lu nggak suka, ntar lu tinggal one shot, hilang. Atau lu SB. Gua kan nggak bisa SB, gua nggak pakai SB loh. Sama sekali nggak pakai ngeflash. Karena gue pegang account circle, satu-satunya cara kalau lagi ngedrop ya gue harus nambah modal. Tapi setelah dia balik gue ambil. Karena dia pakai tetap 13K. Gitu kira-kira. Ini C1008 itu siapa ya namanya? Andros. Andres. Lupa ganti nama gue. Gimana? Ini Bro? samaran Bentar ya. dulu sih nih, bingung. Gue nyalain AC dulu. Udah gimana? Apalagi masih bingung? Kalau nggak mau pusing, suruh orang langsung purple aja. Lu nggak usah repot ngurusin dana dia, bagi-bagi dana dia. Lu purple aja. Cuman kalau memang dananya yang kecil susah. Saranin dia paling nggak modal. Inilah. Ini kemarin ada nih yang ngesing. Satu koin kemarin tuh ada tuh. Ngesing gue ada nih 3 koin temen gue. Ngesing 3 koin ya. Modalnya $1.500. Ngesingnya 3 koin. Gila. Itu purple berarti ya? Iya purple. Ketahanan dananya gede banget tuh ya. Tuh kan purple emang segitu bro. Sayang dananya. Dana anggur. Sayang, iya sayang. Giliran lagi turun nanti baru deh sayang ya. Kalau nyangkut pusing. Ini income dia. Kelihatan nggak? 60. Dari kapan nih? Itu 14. 14 Oktober. Tuh lihat tuh, dapatnya. Modal berapa itu? Juga. Lu lihat nggak dapatnya berapa? Tadi modal berapa itu? Cenggo ya? Cenggo. Nih, sekarang nih duitnya dia. Ini floatingnya. Ya itu kecil sih. Masuk tanggal 16. Tanggal 14 dapat $13, 15 dapat $7, 16 dapat $6. Gila nggak? Lebih dari 1% banget itu. Ini dia dapat $60 udah sampai saat ini. $60 itu udah berapa persen dari 1.500? 4%. Yang tadi matnya cepet itu. 4% itu. 4% berapa hari? Ya. Dari tanggal 14. 8 lah itu ya. 0,5 lah sehari Bang. Iya, padahal ini kan purple. Janjinya cuma berapa? 9% per bulan kan? Ini baru semingguan, enggak seminggu lah. 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari kan? Udah dapat 4%. Minggu ini malah lagi kenceng kok. Pas lagi kencang. Minggu ini separuh nggak kencang, separuh kencang sih. Iya. Kalau yang nyangkut di September mah nggak ada ini. September. Itu Bro Frederick, account-nya yang itu Kogaku Bro sama Kogaku Sis kan dari 24 Agustus. Oh. Iya, gue masuk 20 Agustus juga pakai QQ mah 0,0 modal cenggo. Iya. Kacau. Yang ini loh, ini kan masuknya tadi 24 Agustus nih. Lihat profitnya sampai saat ini. Iya. Ya kita pakai QQ modal cenggo dapetin 0,0 bro. 0,0 Gila. 0,5, 0,7 gitu. Jangan gitulah, lu di QQ dapat 0,3 lu udah suruh sujud syukur. Iya. Iya nggak? Bener nggak? Itu udah disuruh sujud syukur lu sama mereka. Ini apa sih bro bedanya Kogaku Sis Kogaku Bro? Nggak ada, iseng aja. Ada ipar itu. Oh. Ini account Bedain 2 account aja itu kok. Ini account manajemen gua. Ada orang investor, gua manajein. Dia full pakai Kogaku. Gitu, modalnya 120K supaya orang tahu gitu kan. Ya ini Kogaku AI juga. Berarti sebenarnya itu settingannya sama ya? Sama Kogaku biasa ya? Sama, cuman yang tadi karena gue manage kadang-kadang gue iseng kan kalau udah lihat 30% ya modalnya gue minta modalnya kan misalnya
Kalau yang ini tapi gue nggak apa-apain ya. Kalau yang yang terakhir ini ada orang Malaysia itu yang 180K, tapi dia mainnya 90K doang. Tapi modelnya red gitu ya, yang risky. Itu gue minta cadangan dana 20K. Gue mau tembak-tembakin kalau yang kurang atau apa. Jadi pokoknya gue yakinkan lu nanti kira-kira mendekati 1% lah selama setiap hari itu. Begitu, kecuali lagi jelek. Kalau yang ini pure langsung mereka pakai settingan. Tapi ketika gua ada perubahan karena under manajemen dari gua, otomatis kan gua langsung rubahnya langsung. Kalau lu orang kan nggak bisa, tunggu kejual dulu kan baru berubah kan. Iya, betul. Gitu. Jadi nah ini mereka yang pakai. Jadi lu kalau tanya dari September, nah ini dari 24 Agustus, Bro. Itu kalau nembak lu belinya langsung di Binance atau Di Royal Q. Gua nggak Oh, di pernah Royal mau beli di Binance karena repot. Oke. Kalau beli di Binance kan gua Kalau mesti di Binance nggak dapet ya. bukan masalah nggak dapat. Gua kan nggak bisa akses Binance-nya. Gimana sih lu? Oh iya. Oh, oke. Kalau kita sendiri mending di Binance ya Gue nggak daripada di saranin, soalnya repot. Kenapa? Lu beli di Binance, terus lu mesti hitung. Terus begitu dia naik, lu jual di sini kelihatannya kan rugi. Terus yang di Binance-nya begitu lu jual, udah ada gap lagi berapa detik dan lain-lain. Wah, gua nggak ada, capek. Ngebayangin aja kalau gua harus nembak terus 5 account. Oh, oke. Jadi kalau lu mau ya nggak apa-apa sih, cuma ada resiko-resiko itu kan. Hitungan-hitungan yang dari Royal Q ini lu nggak bisa tebak loh, karena begini. Ketika dia udah masuknya ke SB ya, itu nggak tahu lah dia punya hitungannya sendiri gimana caranya itu jadi pas gitu. Oh, itu yang kita nggak bisa lihat kan soalnya. Iya, yang ingat gak yang dia bilang fee Binance jual beli udah termasuk gitu. Gue juga bingung sih itu gimana, tapi ya mau gimana lagi, gue nggak bisa hitungin, capek. Ini yang real ini dapat, itu kan kelihatan tuh profitnya nambah terus. Kan ada di leaderboard. Nggak bisa gue bohong-bohong, lu buka aja. Gimana teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, hari Rabu gue akan minta Bobby buat share ke semua tim kita ya. Jadi ini kan leader gue doang nih, Bob. Jadi nanti Rabu semua member yang di bawah kita orang kita suruh ikut. Jadi mereka dapat kayak yang tadi aja lu jelasin sama Percis, nggak apa-apa. Oke. Cuman habis itu kalau bisa yang hari Rabu itu langsung eksekusi. Gue maunya habis Rabu dijelasin selesai. Sekarang lu kasih tahu tips dan itunya, cara hitungnya, Bob. Jadi kalau mereka mau pindah gimana gitu caranya? Nah, yang mau pindah itu sebenarnya sih mungkin bisa, cuman mereka harus manual. Apakah mereka fasih nggak soal itu, Bro? Ya itu bagian gue orang lah, nanti lah kita bantu pelan-pelan. Nah itu, kalau mereka nggak fasih, gue takutnya mereka salah klik, atau misalnya ada yang mereka nggak ganti, beli 512 kali, pusing nggak lo? Oh iya. Ntar malah gue private dulu sama lu lah. Ya, terus malah kereset semua, pusing. Ya, ntar gue belajar dulu lah. Ntar gue orang bahas dulu lah, apakah lebih baik kalau memang udah balik modal, ya udahlah, mendingan kayak gue aja sih, lebih gampang sih. Udah riset aja udahlah. Ya kalau itu paling gampang sih, cuman ya maksud gue kalau memang bisa gini, kalau memang cuma di bawah yang $10, ya itu, atau di bawah $1, tergantung sih. $10 bisa jadi gede bagi sebagian orang, bisa jadi kecil bagi sebagian orang kan. Lu atur lah. Kalau kayak gue, yang dia udah nge-sync ke manajemen gue, rata-rata kan modelnya yang 30K minimal kan. Itu malah udah 70K dan lain-lain. Dia minus 5, 10 gue cut loss aja biar gue cepet kan. Bukan cuma biar guanya, dianya juga profitnya biar lebih cepet kan. Iya. Daripada pusing gitu. Tapi kalau dia minusnya 1000, wah kan gue juga nggak tega kan. Mungkin kalau memang mau, lu lihat yang minusnya kecil, lu langsung cut loss. Tapi kalau jadi kan lu udah bisa nge-sync, sisanya yang itu tinggal tunggu gitu. Masalahnya tuh kalau ketemu orang yang awam, itu jadi kerjaannya berkali-kali jadinya. Iya sih. Dan selesai nih sekarang. Nanti minggu depan gue tanya lagi, gimana udah itu udah sisa berapa, ada kesing lagi, kan ribet. Nah, berarti kalau lu ketemunya banyak orang kayak gitu, lu saranin adalah gini aja, kita buatnya adalah normal ke arah purple. Normal itu kan 20 margin call, berarti kan 20 kali kan, 20 kali FBA. Kalau yang purple itu kan 35. Kalau memang lu pengen supaya nggak terlalu wasting sampai ke purple, ya udah, lu pakainya misalnya di 30 begitu.
atau di 225 gitulah. Itu udah cukup safe kok, selama dia nggak bear yang parah ya. Oh ya, yang Kogaku Sis itu kan 24 Agustus yang purple ya? Normal risky. Oh, Jadi dia nggak pakai 20, ya cuma 18. 18 koin. 18 margin call. 18 margin call. Terus ada Kalau nembak itu? Nggak ada? nggak ada. Itu gua nggak ada nembak-tembakan. Diam aja. Oke. Ini di circle-nya kita tuh pilihnya Kogaku Ai ya. Iya, emang cuma ada Kogaku AI kan? Ada bawahnya Kogaku doang tuh. Nah, Kogaku doang itu account-nya Kogaku Sis. Tapi gue lupa ini, ntar gue ganti. Oh. Besok lah gue ganti. Handphonenya udah di orangnya kan handphonenya. Kalau yang dia punya itu 2. Jadi ntar kalau gue ketemu baru gue ambil. Itu kalau yang Sis dipakai purple lebih gede nggak kira-kira? Apa? Lebih kecil lah bro. Namanya Kecil juga ya? purple safe. Ya. Kan high risk high gain. Tapi yang purple itu gimana caranya lu tetap safe meskipun lu main kripto. Kira-kira begitulah. Oke. Floatingannya gede sekarang? Bisa kelihatan? Ya bukan di handphonenya nggak di gua. Oh, iya. Kalau yang itu gue tinggal bareng, jadi gue tinggal minta. Cuman kan udah malam begini, terus Oke. nggak sopan juga. Di sini udah jam berapa? 11:30 nih. Lu di Singapura ya? Iya di Singapura. Ini lu nggak lihat pakai tampilannya aja apartemen ini. Gue liatnya penthouse soalnya. Enggak lah, penthouse dari mana? Kecil gini kok. Oke, udah ada lagi? Kalau udah nggak ada lagi, ya udahlah ya. Nanti diskusi aja, nanya-nanya aja. Wah, sorry ya kalau ada kata-kata yang aneh atau apa. Cuman maksudnya kadang-kadang nyontohin itu biar lebih jelas, biar lebih gamblang aja gitu. Jangan kita nggak ada maksud yang macam-macam kok. Santai lah kok. Kamsia. Oke, Bro Andi. Thank you. Yeah. Kamsia. Thank you kok, sharing-sharingnya kok. Thank you ya. Oh, Kalau ya. gitu sukses, semoga profit terus lah. Oke, berarti Mantap. Rebo ya teman-teman ya. Rebo gue tetap langsung buka buat semua member. Jadi si Bobby akan presentasi kayak tadi lagi. Cuma mungkin bahasanya lebih sederhana kali ya bro ya. Kan Boleh, member kan boleh. lebih awam. Kalau kita kan memang agak sedikit ngerti lah, agak sedikit ngerti. Bro, usul bro, Andi. Hai. Bro, kenapa kalau nggak gini, kita kan yang leader-leader yang udah ibaratnya nggak tahu lah ya, tapi mungkin secara finance dananya lebih ada nih. Kadang kalau di bawah kan ada yang kecil, ada yang gede gitu kan ya. Betul. Kenapa nggak gini maksud gua? Coba misalkan mulai malam ini atau besok kita bareng-bareng nih, cobain aja seragam modal masing-masing lah ya. Jalanin dulu bro, kita lihat seminggu nih di luar Andi yang make sendiri maksudnya. Nah jadi ambience-nya, vibe-nya bagus. Habis itu baru si Ko Bobby turun gunung. Paling nggak orang ngelihat, oh ini tuh ownernya Kogaku gitu kan. Ya Gitu. boleh. Gue sih udah pakai 2 account. Nih account yang tadi sebenarnya bisa aja sih jadi contoh juga. Itu yang purple kan. Ini dia beneran pakai baru sync ke situ doang. Dia baru mulai dan dia cuman nge-syncnya ke Kogaku. Ini saya handphone yang ini gue nggak bisa share screen handphone nih. Di ini aja bro. Terus screenshot aja ke WhatsApp kok. Ya kasih ke WhatsApp aja ntar. Soalnya udah 2 halaman kan dari 14 sampai 22 kan. Ya. Ini udah seminggu lebih sih, pas kan 9 hari kan. Maksudnya ada contoh punya Bro Andi misalnya, terus yang ini atau yang apa. Nggak diapa-apain kok. Ini begitu sync udah dilepas. Begitu. Soalnya dulu kan kita kalau zaman-zamannya profit kan tiap hari pamer-pameran tuh bro. Di grup WA kan rame banget tuh. Sekarang kan adem. Iya. Nih, mungkin terakhir ya, gua kasih lihat aja. Kalau ini kan real nih, nggak pakai bohong-bohongan. Selalu kan gua share sebenarnya profitnya Kogaku itu berapa. Nah, kan? Inilah. kayaknya. Ya, inilah Royal Q.
Tadi bisa. Karena udah mau hitungan profit. Kayaknya tiap jam segini deh. Jam Itu di 11 dia Singapura reset. connect Binance-nya gimana, Ko Bobby? Hmm? Kan bukannya nggak bisa tuh. Apanya? Nanti kan gue pakai VPN. Oh bisa ya kalau pakai VPN ya? Kan cuman ke Binance-nya sekali doang kan. Kalau mau cek-cek duit atau transfer. Kalau Iya, nggak Dia kan apa-apain, orang Indo, kalau orang Singapura asli nggak bisa ya, Bob? Ko Nggak Bobby Binance. katanya Oh iya ada begitu. verifikasi ID-nya bro. Iya benar nggak bisa kemarin. Ini error nih parah. Sebenarnya kan kelihatan yang tadi yang gue udah share itu aja, itu kan real tuh. Account-nya Circle sendiri kita selalu sharing kan. Sharingnya itu ini. Yang hitungan gue tadi ini. Ini real nih dari tanggal 1 Oktober ya tapi ya. Coba. Kalau yang sebelumnya kan terlalu panjang kan. Ini yang hitungan gue ada 1 Oktober tuh 168, 190, 130 kan. 202. Ini gue hitungin tiap hari nih. Gitu. Jadi ini income-nya meskipun ini rendah, saat terendah tetap dapat kan. Meskipun ya 74 tapi lumayan kan. Nah, kalau ini totalnya 24K ya. In total ya. Ini gue orang tuh butuh yang ceceng sampai goceng sih contohnya. Nah, yang paling yang gue kasih lu, yang bisa gue kasih lu yang Cenggo. Soalnya Ayo Cenggo rata-rata boleh lah. yang Cenggo itu yang tadi. Kalau misalnya gini soalnya, yang rata-rata yang lain itu masuk pada saat di tengah-tengah dia udah kayak stuck gitu. Gue nggak bisa kasih contoh. Kalau ini kan Ya. dari awal nih dia masuk nih. Inilah gue screenshot coba 1. Ini otomatis jadi 2 halaman nih. Video aja bro, video lebih bagus sih kalau bisa video. Waduh, gue nggak ada aplikasinya. Coba deh. Mobizen, aplikasi Mobizen namanya. Di Android Nah, Mobizen. Oh enggak, di iOS. Handphone gue Apple semua kebetulan. Oh. Apa ya? Kalau iOS bukannya langsung bisa itu screen recording? iMovie. Screen recording gue nggak pernah pakai. Itu apa tuh? Apa Tar? Itu apa airdrop apa namanya screen mirroring. iMovie. Bukan, kalau Ya. screen mirroring Nggak, Screen buat recorder. apa? Screen recorder. Screen mirroring. kalau screen mirroring ke sini, tapi ini nggak bisa connect. Screen recorder, sorry. Ini unable to connect gitu, nggak bisa. Wi-Fi-nya sama nggak tuh Wi-Fi-nya? Oh, bukan. Kalau nggak join aja ke Zoom ini. Kita tinggal share screen. Iya kan joinnya ke Zoom ini. Iya, Connect, dikasih tuh, aja. Connect Bentar. aja ke Zoom ini. Oh enggak, Nanti yang tinggal. kita butuhkan bukan dia show sekarang, dia butuhkan dia bikin rekaman biar kita bisa show ke member kita kan sebenarnya. Oh, berarti kalau itu ya iMovie. Biasanya sih pakai iMovie ya. Kalau di iMovie. Apple. Iya. Ya udah sekalian deh gue iniin iMovie. Bisa Iya. video screen gitu ya. Video screen bukannya ada itunya ya? Oh, Ada enggak. screen, Video screen ada. record ya? Ada. Ada Jadi screen dari record kanan kan? itu, ya, pojok Yang kanan gambar ke atas bulat. ke bawahin, ya gambar bulat. Ada nggak gambar bulat? Yang dekat kamera. Nggak ada gambar bulat Ya. gua. Kalau nggak ada mesti dikeluarin dari itu settingannya belum dikeluarin. Iya, belum Oh. dikeluarin dari settingannya. Gimana tuh? Sekalian deh lu ajarin. Coba deh Tar, tuh ajarin Tar. Gue bukan Apple sih. Control center, masuk control center. Iya, control center. Di setting control center itu di bawah yang apa Di namanya? Screen Screen recording. recordingnya ditambahin Iya, plus hijau. ditambahin ke atas. Nanti akan muncul di pojok kanan tuh. Kalau dari sinyal diarahin ke bawah. Ya, udah. Sekarang berarti gua tugasnya Tinggal adalah diklik aja. Tinggal diklik start aja. di situ, Nanti di 3 habis detik itu langsung jalan. Ini mau ngerekam suara juga nggak? Atau cuma Nggak. gambar doang? Soalnya Masih masih suara dinyalain juga ya? suaranya. Kalau suara ada microphone-nya di onin aja, diklik aja, tekan lama digambar kayak buletannya itu ya, yang buat nggak screen usah recorder-nya. pakai suara ini. Oke. Ini free juga kok. Udah, sekarang save to photos ya. Ini sekarang coba gua kirim ke siapa ya, ke Bobby Indo dulu ya, yang di WhatsApp. Habis itu gua kirim ke, soalnya ini apakah begini? Bentar, sending.
Apakah begini cukup nih? Gua kirim ke ini ya. Kemana ya? Forward message ke Andi aja ya. Ya boleh ke gua ya. Andi. Nah, ya, coba lihat. Apakah cukup begitu? Ya boleh, nggak apa-apa. Kan udah kelihatan ya profitnya, udah gitu modalnya kan. Heeh. Terus sama singnya kemana, gitu kan, mulai kapan. Oke, sip. Kok oper ke mereka. Oh iya bisa ya, gua nggak pernah pakai. Ya udah, oke, bro. Ada lagi? Kalau sudah nggak ada, udahlah, sorry, sampai malam jadinya. Itu terakhir tuh dari Markus tuh. Coba dijawab itu yang chatting. Apa tuh? Jadi biar aja setting, nggak perlu dirubah lagi ya. Sebentar itu. Maksudnya? Bentar, kalau mau masuk circle lu gimana caranya nentuin merah, orange, ungu, kita rubah margin call limitnya sendiri atau gimana? Nggak usah rubah apa-apa kalau mau join. Yang lu perlu perhitungkan adalah modal lu sama komitmen. Kalau tadi lu nggak bisa komitmen apa-apa, terus nggak bisa ngapa-ngapain, mendingan pilih yang purple. Jadi itu ketika turun pun aman. Tapi sekali lagi kalau lu yakin itu bakalan naik gitu ya, tapi ya menurut gua kan repot ya, lu mesti settingin, lu mesti ngurusin, kan lu nya fokus jaringan kan. Mendingan saranin semuanya purple. Begitu. Dia profitnya rendah memang, tapi dia itu dapatnya terus-terusan, terus dia lu nggak perlu pusing lagi gitu. Kalau lu pilih normal, settingannya pun lu nggak perlu rubah apa-apa, biarinin aja. Begitu pula juga dengan red gitu, nggak perlu apa-apain lagi. Yang perlu lakukan adalah tinggal gini, komitmen lebih banyak di normal sama di red. Kalau di normal sama di red kan ada potensi itu stop margin call karena nggak ada duit kan. Yang paling penting lu harus cek lagi itu, pastikan semua koin itu nanti initiate margin call. Karena begitu dia stop margin call, lu jual bisa tapi lu nggak beli lagi. Kalau lu jual bisa, lu nggak beli lagi, begitu dia turun naik, lu nggak dapat profit. Gitu. Jadi komitmennya di waktu soal itu doang. Apakah cukup jelas, bro? Oh, thank you kok. Berarti ikut mantaunya aja ya kok ya, sama pindahin dana ke USDT lagi kalau misalnya emang udah stop margin call, lu top up, maksudnya lu suntik lagi modalnya ke USDT spot lo, terus baru lu open margin call lagi ya gitu ya. Betul, tapi ada juga kemungkinan begini, Bro Markus. Kadang-kadang kita udah stop margin call karena nggak ada modal, tapi dia udah naik, dia udah jual-jual, ada modal kan. Lu bisa langsung start margin call dulu. Kalau lu lihat ada sisa modal di situ. Kalau nggak ada, ya lu isi dulu. Oke. Pokoknya settingan nggak ada yang perlu dirubah ya. Yang perlu nanti mau dirubah adalah tinggal kalau lu mau nge-flash dari SBRT strategi itu lu pindahin ke SB. Settingan defaultnya Kogaku itu SBRT. Jadi kalau misalnya itu nggak SBRT, lu pindahin SBRT supaya profit lu maksimal. Tapi kalau lu lagi mau nge-flash, utamainnya modal, lu ambil yang SB. Oke kok. Ini barusan gue udah join nih. Gue cut loss semua juga tadi kayak. Berapa lu cut loss? Enggak banyak kok, cuma sayang kok otaknya dipikir buat ngitung, mendingan mau rekrut. Oh, asik banget ya. Ini deh, gue buka akun satu di bawah lu ya, lu nanti bantuin gue cari ya. Tuh Kus, mau gak? Kalau lu nggak mau, gue aja deh. nanti kan lu bisa bilang kan, iya nih Kogaku aja di bawah gue gitu loh. Oh iya. Oh, mantap, siap. Berarti sebenarnya kok itu mah basically yang manapun itu kita nggak usah bahas settingan. Yang penting kalau orange sama red ya tadi ya, orange sama red ya. Ya. Itu pokoknya mindsetnya kalau kita masuk di red, setengah dari margin kita aja yang dibeliin koin ya. Setengah dari modal kita, sorry. Gini. Pokoknya beginilah, kalau dia mau settingan yang manapun, itu kan margin call-nya tetap sama. Kalau lu normal, yang orange tadi, itu lu pakainya 2/3 dari modal. Itu pasti aman sampai margin call ke 35 itu? Enggak, kan gue bilang tadi gini, kalau lu misalnya modalnya 6.000 nih, lu masuk 4.000 kan? Untungnya dari otomatis dari 4.000 ya, jangan dari 6.000 hitungnya. Betul, gitu, dari 4.000.
Kalau Betul. sampai itu mentok, kurang, tinggal 5% dananya atau tinggal 10% gitu ya, lu masukin lagi 2.000 kan? Iya, enggak, anggap gini, sorry. Kita anggapnya orang yang mau masuk 6.000 sudah masuk 6.000. Cuman kita suruh beli koinnya dengan nominal 4.000 aja gitu maksudnya. Oh, oke, bisa, Itu nggak lebih apa-apa. gampang daripada suruh top up lagi kan? Ya, oke. Tapi kalau begitu, itu pokoknya gini, yang red sama yang orange itu mentok setelah lu top up selesai semua, gitu ya. Itu cuman Mm-mm. kuatnya itu sampai dengan 36%, bukan 45%. Sorry, kagak ngerti gue. Terus? Bahasa itunya apa? Layernya berapa layer itu, Bro? Kan Layernya, kalau margin call kan lu bikin 35. ya, Kalau ya, ya. orange itu berarti Kalau setengah sampai ngomongin 30 layer, gitu. bentar. Kalau ngomongin layer itu sampai 30. Oke. Berarti cukup ya harusnya kok. Sampai 30 ya. Kalau yang purple sampai 35. Kalau yang orange sama yang red, karena kan itu kan sekali lagi orang udah risky kan. Maksudnya dia siap lah itu, gua kasih dia nafas sebegitulah, cadangan. Kalau memang cukup sampai 30 aja. Setelah itu baru kita akan mikir, ini mau lanjut lagi atau enggak. Kalau mau lanjut dia baru tambahin modal lagi. Tapi dengan 50% dana yang dipakai tadi, itu semestinya hitungannya udah cukup sampai layer ke-30 ya? Sampai ke 30. Itu Sekali yang lagi, orange, apa yang red? dua-duanya. Oh, dua-duanya. Setelah tambah modal cukup sampai 30. Tapi begini loh, kalau dia main koinnya banyak, gini, nanti kan bisa jadi gini, koin kan lu lihat beda-beda kan. Ada yang masih layer 10, ada yang udah layer 20 gitu kan. Jadi nanti kalau dia mainnya semakin banyak itu semakin bagus. Saran gua adalah 40, paling minimal 10. Kalau ada duit bisa 20, 30 atau paling bagus 40. Itu kita udah hitung paling efektif. Sekarang Kogaku lagi ngetes, baru jalan seminggu, yang ini udah hampir 2 minggu, udah hampir 11 hari lah, 11 hari hampir 2 minggu. Kalau yang ini ya, kita lagi mau coba tes jalan 50 koin. Lebih efisien atau enggak dibanding 40 koin? Kalau ternyata lebih efisien, Kogaku akan mulai tawarkan 50 koin. Gitu. Karena tadi sekali lagi kita satu koin itu untuk dapat 1% cuma butuh 12 kali transaksi. Gitu. Ya, pokoknya cukup sampai margin call 30 ya. Orange sama red kalau udah modalnya di store semua, itu cukup sampai margin call 30. Jangan yang red lah ya, kayaknya orange aja ya, kalau apalagi orang-orang kayaknya awam-awam ya. Kalau gue saranin malah purple sebenarnya. Cuman kalau lu pengen untung lebih gede ya udah mau nggak mau orange. Orange masih oke lah. Orange sama mereka siapin modal aja buat top up kalau misalnya ini. Andi nyobain yang red ya, Di? Orange, Bo. Lah, kok Orange lah, biasanya nyali lu red. Kalau ada hitam lu hitam kali, Di. Kali ini kan kita buat jualan, cuy. buat apa? Buat gambar buat jualan itu. Kalau itu kayaknya tadi cocoknya itu tuh, kok siapa itu? Kosati itu. Nah, kok Tilung tuh jago tuh. Red lah kok. Itu kayaknya kalau ada itu bukan hitam lagi, udah kayak warna super black itu loh. Gue pikir Andi red. Kalau Andi red, gue juga penasaran mau coba red. Loh, yang red itu kan tadi yang akunnya yang 70K itu. 90K sekarang. Kan gue udah kasih unjuk tadi. Iya. Coba red, Di. Andi, coba red, Di. Udah coba. Dulu lah. Gue coba orange dulu lah. Gue biar bisa jadi contoh buat yang lain juga, bro. Ntar yang merah-merah gue contohin ke lu aja. Contoh kebakarannya ntar gue, contoh bagusnya di lu. Itu yang purple gue udah kirim ya, contohnya ya. Yang orange nanti mungkin pakai contohnya Bro Andi kali. Kalau yang lain-lain, kalau mau yang red boleh juga. Cuman yang itu kalau kasih unjuk gede nanti orang tak kabur kali ya. Oh ya, yang ini yang apa? Yang tadi lo kirim ke gue orange ya? Orange. Yang purple. Yang cenggo. Yang cenggo ini purple kan? Purple. Ya, ini purple. Lihat kan ada yang dapat sebenarnya kan harusnya $5 kan. Ada yang dapat $5, ada yang nggak dapat $5, tapi ada yang lebih kan, 10, 11 gitu. Jadi jangan lihat per hari. Ada yang cuma dapat $1 tuh. Ya. Oke, brother. Sip, udah. Cukup lah ya. Thank you, Komobi ya. Sukses ya. Semoga lancar lah, aman. Duh, semoga nih Kogaku yang hot list sama itunya masuk yang top 10 juga nih. Ini belum nih.
Nah, Udah berapa lama kok bikin circle ini kok? Baru 40 hari kali nggak, 40-an lebih. Cuman kan awalnya main-main, kan masih coba-coba kan nggak tahu. Ternyata settingannya masuk dan bagus gitu. Kita bikinlah strategi kedua, barulah mulai publish gitu. Habis itu terakhir kita perbaharui lagi strategi ketiga. Tuh. Nanti habis ini. Oh, emang basicnya dari member juga ya, maksudnya join Erki, ya join terus coba-coba sendiri. Dari dulu emang gue suka setting robot, cuman dari dulu mau cari robot nggak sempat gitu, mumpung lagi di Singapura iseng-iseng, kan udah lama dari Januari di sini gitu, iseng-iseng ya udah lihat, oh cobalah, pas lihat, oh seru nih, ngulik-ngulik algonya gitu, gua buat settingan algonya khusus untuk kita gitu kan, sama karena udah main koin dari 2017 kan, gue udah tau lah dari Indodax itu kan, wah ternyata settingannya bagus begitu. Untungnya kalau lihat circle cuma 0,3, gue bilang saat itu mah, tapi gue agak agresif ya, bisa dapat 2-3%. Jadi tapi itu sulit lah, lebih susah lagi cari pasarnya gitu. Jadi itu model yang kayak sebenarnya model yang paling pertama dulu sekali itu. Jadi saat $10 itu harus ada modal itu $2.000. $2.000 itu. Tapi kencengnya minta ampun itu. Apalagi waktu itu pas gua masuk ATA, wah itu kenceng, gitu kan. Tapi ya udahlah gitu kan. Maunya yang lebih stabil. Jadi orang bisa ikut, barulah bukan circle itu. Kan nunggu 1.000 baru bisa bikin circle. Orang modalnya kecil waktu itu gimana bisa 1.000 dapat profitnya kan? Oh, harus dapat profit 1.000 dulu baru bisa buka circle ya? Iyalah, lu nggak untung, gimana lu mau bikin orang untung? Kalau lu belum untung 1.000 kan ibaratnya belum bisa untung kan? Terus masa bisa nawarin ke orang gitu untuk ikut follow? Gitu. Jadi ya memang kalau nanti udah fokus ke arah sana sih, udah bener-bener bikinnya ya fokus circle lah. Udah paling bener lah inilah. Kita fokus jaringan udah, biar duit kita makin banyak, biar trading biar kita serahin ke Bobby aja lah, ke Koga. Lumayan nih, udah 400 orang yang sync sekarang. Di situ 2.000-an ya kayaknya ya, ada 2.000 orangan ya. 2.000 yang join, yang nge-sync baru 401 nih sekarang. Ya belum, tadi mungkin satunya barusan siapa yang tadi ngomong itu? Markus tuh. Ketahuan banget satu orangnya si Markus. Nama lu siapa sih di sini? IMT ya? IWMT 74T5. Apa Kai? Oh, udah banyak. Sama gua, bentar. Wah, nama lu aja nggak inget, nggak diganti. SR. Ya. SR? Olive. Oh, Olive ya SR ya, join time-nya 23:27:28 ya. 20 menit yang lalu. Ya udah. Oke. Ya, berarti ya. Rabu ya Bob ya. Nanti Rabu kita buat lebih gede member kita semua kita arahin ke sono supaya mereka dapat wawasan sama lah. Nah, kalau bisa sih sekarang sih menurut gua ya kita yang lain nih dari sekarang ya kalau mau tes dulu aja, udah trial aja dan langsung dari sekarang. Jadi sampai Rabu kan udah punya bukti lah, udah lebih enak. Jadi bangun momentumnya juga enak. Biar gerak lagi nih kita nih rodanya, karena rodanya udah mati nih. Selama ini rodanya stuck gitu. Ya kalau orang nggak profit nggak mau masuk orang. Iya betul. Ya. Oke lah, pokoknya nanti berkabar aja. Nanti gua akan coba buat circle satu lagi mungkin untuk kendalanya kecil, tapi profitnya nggak bisa segede yang ini ya. Iya nggak apa-apa. Kan banyak juga kecil. Nanti biar gua aturin deh, biar ada yang kecil itu orang-orang itu tetap lu biar fokus jaringan, nanti yang kecil-kecil itu bisa masuk ke yang circle gue yang kecil nanti. Iya boleh. Lebih bagus. Ya udah, nanti deh gua lagi buat lagi. Cuman ini pelan-pelan dulu ya. Gue masih double job soalnya nih. Masih kerja. Apa nggak apa-apa. Oke, sip, teman-teman. Jelas ya? Oke, sip. Thank you. Makasih waktunya. Ya, sukses ya. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Gue N ya.